tahun jadi babu. Mertua pura-pura lumpuh demi tutupi suami yang hidup mewah. Aku kuras habis hartanya. Jam dinding tua yang jarumnya berkarat itu menunjuk angka 3:04 dini hari. Di luar, kokok ayam jantan belum terdengar, dan kabut tipis masih memeluk erat atap-atap seng rumah kontrakan di pinggiran kota yang padat itu. Keheningan di jam segini bukan berarti kedamaian bagi Ratna. Itu adalah tanda dimulainya sebuah perbudakan yang tak kasat mata. Ratna membuka matanya, menatap langit-langit kamar yang catnya mengelupas menyerupai peta kepulauan yang tak bernama. Hawa dingin dari lantai ubin yang retak merambat naik, menusuk tulang rusuknya yang kian hari kian menonjol karena kurang gizi, seolah lantai itu sendiri ingin memakan sisa-sisa kehangatan tubuhnya. Tidak ada pelukan hangat suami di sampingnya, hanya guling kempes yang berbau apek. Sudah 4 tahun Galih pergi merantau, dan selama itu pula Ratna tidur memeluk bayangan semu tentang masa depan yang dijanjikan. Ia bangkit perlahan, sendi-sendi lututnya berbunyi, memprotes beban hidup yang dipikul tubuh ringkih itu terlalu dini. Tanpa perlu menyalakan lampu, kaki Ratna sudah hafal setiap lekuk ruangan sempit itu. Menghindari ember bocor di sudut, melompati tumpukan kain kotor tetangga yang menunggu dicuci, hingga sampai di dapur yang menyatu dengan kamar mandi. Ia membasuh wajahnya dengan air keran yang terasa sedingin es. Di cermin retak di atas wastafel, ia melihat pantulan seorang wanita berusia 28 tahun yang tampak seperti nenek-nenek tua. Kantung mata yang menghitam legam, kulit kering bersisik, dan sorot mata yang cahayanya nyaris padam sepenuhnya. Sabarlah, Ratna. Surga istri ada pada ridho suami. Mengabdi pada ibunya adalah jalan tol menuju surga. Batinnya berbisik, sebuah mantra yang ia ulang ribuan kali setiap pagi untuk mencegah akal sehatnya meledak. Suara gemerincing lonceng kecil dari kamar sebelah memecah keheningan subuh. Itu bukan lonceng gereja atau genta kuil, melainkan lonceng neraka. Itu tanda Ibu Sumi sudah bangun. Ratna bergegas, setengah berlari menuju kamar mertuanya. Aroma minyak urut, bau ompol yang menyengat, dan hawa pengap seketika menampar indera penciumannya begitu ia membuka pintu kamar itu. Di atas ranjang besi yang catnya mengelupas, Ibu Sumi terbaring. Tubuhnya besar, gemuk, dan tampak bugar untuk ukuran orang yang mengaku lumpuh total. Wajahnya yang bulat dengan pipi bergelambir merah pada menahan amarah yang entah bersumber dari mana. Heh, telinga kamu itu pajangan ya? Berapa kali aku bunyikan lonceng? Kamu mau aku mati kencing di celana biar kamu puas? Teriakan itu melengking, membentur dinding-dinding tipis kontrakan. Ratna menunduk dalam, menyembunyikan getar di bibirnya. Tanpa membantah sepatah kata pun, ia mendekat. Tangan-tangan kasar Ratna mulai bekerja dengan cekatan namun lembut. Ia mengangkat tubuh Ibu Sumi yang beratnya hampir 2 kali lipat tubuhnya sendiri, untuk mengganti perlak dan popok kain. Bau amonia yang tajam menusuk hidung, membuat perut Ratna yang kosong terasa mual, namun ia menelannya kembali. Ia membersihkan tubuh wanita tua itu, mengelap lipatan-lipatan lemak di leher dan ketiaknya dengan waslap hangat, sementara mulut Ibu Sumi tak henti-hentinya memuntahkan racun. Pelan-pelan dong. Dasar tangan kasar. Pantesan Galih betah di Kalimantan. Punya istri kerjanya nggak becus begini. Nasib anakku malang banget dapat istri mandul. Miskin, bisanya cuma numpang hidup. Kata-kata itu. Kata-kata, numpang hidup, selalu menjadi belati yang paling tajam. Ratna ingin berteriak bahwa uang kiriman Galih yang tak seberapa itu habis hanya untuk membeli obat-obatan herbal mahal permintaan Ibu Sumi dan popok dewasa. Ratna ingin menjerit bahwa ia yang menambal kekurangan biaya hidup dengan menjadi buruh cuci. Tapi Ratna hanya diam. Ia adalah patung pualam yang dipahat oleh kesabaran bodoh. Setelah ritual pagi mengurus bayi tua itu selesai, Ratna beralih ke sumur belakang. Matahari belum terbit, tapi Ratna sudah harus bergelut dengan 3 tumpuk pakaian kotor milik tetangga. Ia duduk di bangku kecil setinggi jengkal, menghadap bak cucian. Air sumur yang dingin menusuk pori-pori tangannya hingga ke sumsum. Jemarinya yang keriput dan memerah mulai mengucek ke meja denim yang tebal. Busa sabun colek yang keras membuat kulit di sela-sela jarinya perih mengelupas, menciptakan luka-luka kecil yang tak pernah sempat sembuh karena setiap hari harus dihajar air sabun lagi. Srek, srek, srek. Suara sikat cucian beradu dengan kain kasar menjadi irama monoton pagi itu. Di setiap kucekan, Ratna membayangkan wajah Galih. Apakah Galih sedang tidur nyenyak di asrama tambang yang sederhana?
Apakah Galih juga kedinginan di tengah hutan Kalimantan? Pikiran itu yang membuat Ratna kuat. Ia rela tangannya hancur, asalkan suaminya tenang bekerja. Galih bilang dia sedang mengumpulkan modal untuk membeli rumah. Tunggu sebentar lagi ya, Dek. Mas lagi nabung. Mas janji kita akan keluar dari kontrakan busuk itu. Begitu isi pesan singkat Galih 3 bulan lalu. Pesan yang jarang, namun selalu menjadi bahan bakar harapan Ratna. Selesai mencuci, Ratna menjemur pakaian di kawat jemuran depan kontrakan yang berkarat. Matahari mulai meninggi, menyinari wajahnya yang pucat. Perutnya berbunyi nyaring. Sebuah protes panjang dari lambung yang belum diisi sejak semalam. Ratna masuk ke dapur, membuka rici cooker kecil yang penyok di bagian sampingnya. Hanya ada sisa nasi kemarin sore. Warnanya sedikit kekuningan dan pinggirannya mengering, keras seperti kerikil. Ratna mengambil piring plastik. Ia menyendok nasi itu sedikit, menyisakan bagian yang lebih lunak dan hangat untuk Ibu Sumi nanti. Ratna tidak punya lauk. Ia membuka toples garam dapur, menaburkan sejumput kristal putih itu di atas nasi keringnya. Tidak ada telur, tidak ada tempe, apalagi daging. Uang hasil cucian kemarin sudah habis dibelikan minyak angin pesanan Ibu Sumi yang harganya mencekik leher. Ratna duduk di lantai dapur, menyuap nasi garam itu perlahan. Rasa asin yang tajam bercampur dengan tekstur nasi yang keras membuatnya susah menelan. Setiap suapan terasa menyangkut di tenggorokan, perlu didorong dengan air putih banyak-banyak. Di ruang depan, terdengar suara televisi menyala keras-keras. Ibu Sumi sedang menonton acara gosip selebriti sambil memakan bubur ayam yang tadi Ratna beli dari sisa uang receh terakhir di dompet. Sarapan, khusus, karena Ibu Sumi menolak makan nasi dingin. Aroma bubur ayam dengan kuah kuning yang gurih, taburan kacang kedelai, dan suiran ayam itu menguap, merayap masuk ke hidung Ratna yang sedang mengunyah nasi garam. Air liurnya menumpuk, namun ia menahannya. Air matanya merebak di sudut mata, bukan karena lapar, tapi karena rasa hina yang mendadak menyeruak. Ia merasa lebih rendah daripada pembantu. Pembantu saja masih digaji, masih diberi makan layak. Ia adalah budak yang dibayar dengan cacian. Tiba-tiba, suara teriakan memecah lamunannya. Ratna, air minumku habis. Kamu mau bikin aku mati kehausan, hah? Cepat ke sini. Dasar lelet. Ratna tersentak. Nasi di mulutnya belum tertelan sempurna. Tapi ia sudah harus berlari lagi. Ia meneguk air putih gelasnya sampai habis, mengusap sudut matanya kasar, dan bergegas menuju sumber suara. Dalam langkah gontainya, sebuah pertanyaan kecil, sangat kecil, mulai tumbuh di sudut hati terdalamnya yang gelap. Sampai kapan, Gusti? Sampai kapan tulangku harus remuk demi manusia-manusia ini? Namun, pertanyaan itu segera ia kubur kembali di bawah tumpukan doktrin kesetiaan. Ratna belum sadar bahwa neraka yang ia tinggali ini bukanlah takdir, melainkan sebuah rekayasa panggung sandiwara yang disiapkan khusus untuk mematikan jiwanya perlahan-lahan. Dan hari ini, di bawah atap yang bocor dan lantai yang dingin ini, Ratna masih memilih untuk menjadi penonton yang buta, merawat sang aktris utama yang sedang berakting lumpuh dengan sangat meyakinkan. Matahari Jakarta sedang ganas-ganasnya, menggantung tepat di atas ubun-ubun seolah ingin melelehkan aspal jalanan dan atap-atap seng perkampungan kumuh itu. Di dalam rumah kontrakan yang minim ventilasi, udara terasa tidak bergerak. Panas, pengap, dan berat. Kipas angin kecil di sudut ruang tamu berputar lemah, baling-balingnya yang penuh debu seolah enggan mengaduk udara yang sudah jenuh dengan aroma keringat dan obat gosok. Namun, bagi Ratna, panasnya udara siang ini tidak sebanding dengan rasa panas yang menjalar di dada kirinya. Rasa cemas yang membakar perlahan setiap kali ia menatap layar ponsel bututnya. Hari ini adalah tanggal 25. Seharusnya, ini hari gajian Galih. Ratna duduk di lantai ruang tengah, dikelilingi tumpukan pakaian yang baru saja selesai ia setrika. Punggungnya terasa kaku, seolah ada batang besi yang ditanam paksa di sepanjang tulang belakangnya. Uap panas dari setrika arang, karena ia takut menyalakan setrika listrik yang akan membuat meteran listrik menjerit, masih menempel di wajahnya yang berminyak. Tangan kanannya, yang kapalan dan kasar, menggenggam ponsel tua dengan layar retak 1000. Sejak pagi, token listrik sudah berbunyi, tit-tit-tit, sebuah sirene kematian bagi kehidupan modern mereka. Jika tidak diisi sore ini, malam nanti mereka akan gelap gulita. Dan Ibu Sumi paling benci kegelapan.
Jemari Ratna gemetar saat menekan tombol panggil pada kontak bernama, Mas Gali suamiku. Tut, tut. Nada sambung terdengar. Hati Ratna melonjak penuh harap. Ada sinyal. Biasanya, Gali selalu beralasan sinyal di pedalaman Kalimantan sangat buruk, timbul tenggelam seperti nasib mereka. Namun, nada sambung itu terus berbunyi tanpa jawaban, hingga akhirnya terputus oleh suara operator yang dingin dan tanpa emosi. Ratna mencoba lagi. 2 kali. 3 kali. Hasilnya nihil. Lalu, sebuah pesan singkat masuk. Mas lagi kerja. Jangan telepon terus. Sinyal susah. Nanti baterai habis. Nggak usah manja. Ratna membaca pesan itu berulang-ulang. Setiap hurufnya seolah melompat keluar dari layar dan menampar pipinya. Manja? Ratna menelan ludah yang terasa pahit. Ia hanya ingin minta uang untuk listrik. Bukan minta dibelikan perhiasan emas atau tas bermerek. Ia ingin mengabarkan bahwa ibunya butuh popok baru. Apakah meminta hak nafkah kini dikategorikan sebagai manja? Air mata bening menggantung di pelupuk matanya. Namun panasnya suhu ruangan membuat air mata itu menguap sebelum sempat jatuh ke pipi. Mungkin Mas Gali memang sedang sibuk di lubang tambang. Batin Ratna mencoba meredam gejolak kecewa. Kerja di sana taruhannya nyawa. Aku yang salah, mengganggu dia saat bekerja. Ia meletakkan ponsel itu dengan hati-hati di atas meja, lalu bangkit menyeret langkah menuju dapur untuk mengambil segelas air. Tenggorokannya kering kerontang. Saat melewati kamar Ibu Sumi yang pintunya sedikit terbuka, langkah Ratna terhenti mendadak. Suara tawa. Bukan rintihan sakit, bukan teriakan marah, melainkan tawa riang yang renyah. Suara itu jelas milik Ibu Sumi. Ratna mengerutkan kening. Bukankah tadi pagi Ibu Sumi bilang kepalanya sakit hebat seperti mau pecah? Bukankah ia tadi merengek minta dipijat karena sekujur tubuhnya kaku? Ratna menahan napas, menajamkan telinganya yang berdengung karena kelelahan. Ia merapat ke dinding, mengintip dari celah sempit engsel pintu yang karatan. Di dalam kamar yang remang-remang itu, Ibu Sumi sedang duduk bersandar nyaman di tumpukan bantal. Tangan kanannya, tangan yang katanya sering kram dan sulit digerakkan, kini memegang ponsel pintar layar sentuh dengan sangat stabil di telinganya. Wajahnya berseri-seri, jauh dari ekspresi penderitaan yang selalu ia tampilkan di depan Ratna. Iya, Le. Hahaha. Kamu itu loh, ada-ada saja ceritanya. Suara Ibu Sumi terdengar manja, berbeda 180 derajat dengan nada bentakan yang biasa diterima Ratna. Oh, si Clara suka makan itu ya? Baguslah kalau dia sehat. Iya, ibu juga kangen cucu ibu yang itu. Jantung Ratna berhenti berdetak sesaat. Siapa yang ditelepon? Le, adalah panggilan sayang Ibu Sumi untuk Galih. Singkatan dari Tole, anak laki-laki. Jika itu Galih, kenapa tadi dia bilang sinyal susah? Kenapa pesan Galih pada Ratna begitu dingin dan singkat? Sementara obrolan dengan ibunya terdengar begitu lancar tanpa putus-putus? Dan siapa Clara? Cucu? Ratna dan Galih belum punya anak. Apakah Galih punya keponakan bernama Clara yang tidak Ratna ketahui? Otak Ratna yang polos berusaha mencari pembenaran. Mungkin Galih menelepon pakai telepon satelit kantor yang sinyalnya kuat? Mungkin dia harus menghemat bicara dengan istri demi bisa bicara lama dengan ibu yang sakit? Ya, pasti begitu. Galih kan anak berbakti. Uangnya? Oh, tenang saja. Suara Ibu Sumi merendah, menjadi bisikan licik yang membuat bulu kuduk Ratna meremang. Sudah masuk kok. Aman. Si babu itu nggak tahu apa-apa. Dia pikir kamu masih hidup susah di sana. Biarin aja, biar dia nggak banyak nuntut. Dek. Dunia Ratna berguncang. Lantai ubin di bawah kakinya terasa miring. Kata, babu, itu jelas ditujukan untuknya. Tidak ada orang lain di rumah ini. Jadi, selama ini Ibu Sumi menerima uang? Uang apa? Dan Galih tahu? Galih sengaja membiarkan Ratna berpikir mereka hidup pas-pasan? Rasa penasaran bercampur sakit hati mendorong Ratna melakukan sesuatu yang nekat. Dengan tangan gemetar, ia sengaja menyenggol ember pel di dekat pintu. Gubrak! Suara gaduh itu seketika memotong tawa Ibu Sumi di dalam kamar. Hening sejenak. Lalu, terdengar kasakusuk panik, suara bantal ditepuk-tepuk, dan erangan yang dibuat-buat. Aduh, aduh Gusti, kakku.
Ratna menarik napas panjang, memasang topeng kepolosan yang biasa ia pakai, lalu mendorong pintu kamar lebar-lebar. Ibu? Ibu kenapa? Tadi Ratna dengar suara. Pemandangan di depannya sudah berubah total. Ponsel pintar itu sudah lenyap entah kemana. Mungkin diselipkan di bawah selimut tebal. Ibu Sumi kini terbaring lemah. Matanya terpejam erat, mulutnya meringis seolah menahan sakit yang tak tertahankan. Kaget aku. Kamu itu kalau jalan pakai mata apa pakai dengkul? Bentak Ibu Sumi, meski matanya masih terpejam. Napasnya terengah-engah, sebuah akting yang hampir sempurna jika saja Ratna tidak melihat rona merah segar di pipinya bekas tertawa tadi. Maaf, Bu. Tadi Ratna mau ambil air, dengar ibu kayak lagi ngobrol. Kirain ada tamu, ujar Ratna pelan, matanya menyapu sekeliling kasur, mencari jejak ponsel itu. Mata Ibu Sumi terbuka, melotot tajam. Ngobrol sama siapa? Sama malaikat maut. Aku ini lagi zikir. Zikir nahan sakit. Kamu malah nuduh aku ngobrol. Dasar menantu durhaka, bisanya cuma curigaan sama orang tua sakit. Bukan begitu, Bu. Tadi Ratna pikir Mas Galih telepon. Soalnya Ratna telepon gak diangkat. Katanya sinyal susah. Ratna memancing. Suaranya bergetar. Ibu Sumi terdiam sesaat. Bola matanya bergerak liar ke kiri dan kanan. Tanda sedang mencari alasan. Oh, itu? Tadi memang Galih telepon sebentar. Cuma 5 detik. Cuma bilang, Bu, Galih sehat, terus mati lagi sinyalnya. Kamu itu istri macam apa sih? Suami lagi susah kerja malah diteror telepon terus. Pantesan rejeki suamimu seret, istrinya nggak tahu diri. Ratna menunduk. Kebohongan itu terdengar begitu kasar dan tidak rapi. 5 detik? Padahal Ratna mendengar tawa itu setidaknya 2 menit penuh. Dan, rejeki seret? Padahal tadi Ibu Sumi bilang, uangnya sudah masuk. Ada jurang menganga yang baru saja terbuka di hadapan Ratna. Jurang keraguan. Selama 4 tahun, ia membangun jembatan kesabaran di atas sungai penderitaan ini karena ia percaya pada satu hal, bahwa mereka semua sedang berjuang bersama. Bahwa kemiskinan ini adalah musuh bersama. Tapi hari ini, sebuah sinyal yang salah telah mengirimkan pesan yang berbeda. Ia tidak sedang berjuang bersama. Ia sedang berjuang sendirian. Ya sudah, Bu. Ratna pijat kakinya ya, ucap Ratna lirih. Ia mendekat, duduk di tepi ranjang. Saat tangannya menyentuh betis Ibu Sumi yang besar dan padat itu, ia merasakan otot-otot yang tegang. Bukan tegang karena atrofi atau kelumpuhan, tapi tegang seperti orang yang siap menendang. Dan saat Ratna memijat, matanya menangkap sesuatu yang menyembul sedikit dari balik bantal kepala Ibu Sumi. Ujung casing ponsel berwarna emas yang mengilap. Ratna tidak mengambilnya. Ia belum berani. Ia hanya terus memijat dengan gerakan mekanis, sementara pikirannya berkecamuk hebat bagai badai di tengah lautan. Siapa Clara? Kenapa aku disebut babu? Dan uang apa yang disembunyikan? Sore itu, saat matahari mulai condong ke barat dan token listrik akhirnya mati meninggalkan rumah dalam keheningan tanpa dengung kulkas, Ratna duduk dalam gelap. Ia tidak segera membeli token meski ia punya sedikit simpanan darurat di balik lipatan baju lemarinya. Ia membiarkan kegelapan itu memeluknya. Untuk pertama kalinya, Ratna merasa kegelapan di luar tubuhnya ini jauh lebih jujur daripada cahaya palsu yang dipancarkan oleh senyum Ibu Sumi dan pesan singkat suaminya. Di dalam gelap itu, kepolosan Ratna mulai retak, menampakkan sisi lain yang selama ini tertidur pulas. Insting untuk bertahan hidup dan mencari kebenaran. Ia berjanji pada dirinya sendiri, besok ia tidak akan hanya diam menunggu. Besok, ia akan mencari jawaban. Meski jawaban itu mungkin akan membunuhnya pelan-pelan. Pagi itu langit berwarna abu-abu, seolah turut berduka mengiringi langkah gontai Ratna menuju pasar tradisional. Jalanan becek sisa hujan semalam membuat sandal jepit tipisnya yang sudah aus di bagian tumit berkali-kali tergelincir, memercikan lumpur hitam ke betisnya yang kurus. Hiruk-pikuk pasar pagi menyambutnya bukan dengan keramahan, melainkan dengan serangan sensorik yang memusingkan. Bau anyir darah ikan bercampur aroma busuk sayuran layu menusuk hidung, suara teriakan pedagang yang saling bersahutan berebut pembeli, dan klakson motor yang tak sabaran. Semuanya berpadu menjadi orkestra kekacauan yang membuat kepala Ratna berdenyut nyeri. Di tangannya, Ratna menggenggam erat dompet kain kecil bermotif bunga yang warnanya sudah pudar.
Di dalamnya hanya tersisa 2 lembar uang 10 ribuan dan beberapa keping uang logam. Uang itu harus cukup untuk makan 2 orang hari ini, plus membeli minyak gosok Ibu Sumi yang habis lagi. Otak Ratna berputar keras, melakukan kalkulasi matematika kemiskinan yang rumit. Tahu 5.000, kangkung 2.000, cabai 1.000 sisa 12.000. Cukupkah untuk minyak gosok? Kalau kurang, aku makan apa? Ratna berhenti di lapak sayur langganannya. Ia tidak memilih sayuran segar yang dipajang di depan. Tangannya yang terbiasa bekerja kasar itu memilah tumpukan sayuran, kelas 2, di keranjang bawah, tomat yang sedikit bonyok, bayam yang mulai menguning, dan wortel patah-patah. Berapa, Bang? Seikat? Tanyanya lirih. Penjual itu tidak menoleh, sibuk melayani ibu-ibu berdaster necis yang membeli daging sapi. Ratna terdiam, merasa kerdil. Di pasar ini pun, kasta kemiskinan terlihat begitu nyata. Ia hanyalah bayangan yang tak dianggap, konsumen remah-remah yang tak memberi untung. Setelah berhasil mendapatkan belanjaan seadanya, Ratna beranjak ke lapak Pak Darman, pedagang bumbu dan kelontong di sudut pasar yang agak gelap. Pak Darman adalah pria paruh baya bertubuh tambun dengan kumis tebal yang biasanya jenaka. Namun hari ini wajahnya tampak tegang saat melihat Ratna mendekat. Minyak gosok 1 botol kecil ya, Pak? Pinta Ratna sambil meletakkan uang recehnya di meja kayu yang berminyak. Pak Darman tidak segera mengambil uang itu. Matanya menatap Ratna lekat-lekat, tatapan yang aneh. Ada campuran rasa iba, marah, dan keraguan di sana. Ia menengok ke kanan dan kiri, seolah memastikan tidak ada tetangga Ratna yang sedang belanja di dekat situ. Ratna! Suara Pak Darman berat dan pelan, nyaris berbisik kalah oleh suara gilingan kelapa di sebelah lapaknya. Kamu kurus sekali, enduk. Apa suamimu belum kirim uang? Ratna tersenyum kecut. Senyum yang dipaksakan untuk menutupi luka. Belum, Pak. Katanya sinyal susah. Proyek lagi macet. Biasalah, orang lapangan. Pak Darman mendengus kasar. Tangan kekarnya meremas kain lap yang ia pegang. Sinyal susah. Proyek macet. Alasan klasik bajingan. Gumamnya pelan, tapi cukup jelas tertangkap telinga Ratna. Kenapa, Pak? Tanpa menjawab, Pak Darman merogoh laci di bawah meja dagangannya. Ia mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal yang agak lecek. Dengan gerakan cepat, ia menyelipkan amplop itu ke dalam kantong kresek belanjaan Ratna, tepat di bawah tumpukan kangkung, menyembunyikannya dari pandangan umum. Dengar saya baik-baik, Ratna. Jangan buka di sini. Buka saat kamu sendirian. Benar-benar sendirian. Jantung Ratna berdegup kencang. Ini apa, Pak? Uang? Saya nggak bisa terima sedekah, Pak. Saya masih bisa kuli cuci. Ratna panik. Harga dirinya sebagai istri yang setia terusik. Ia miskin, tapi ia bukan pengemis. Pak Darman menahan tangan Ratna yang hendak mengeluarkan amplop itu. Cengkeramannya kuat. Matanya berkaca-kaca. Ini bukan sedekah, Ratna. Ini kebenaran. Kemarin lusa saya kulakan ke kota sebelah. Saya lihat sendiri. Saya sempat ragu mau kasih ini ke kamu, takut dibilang perusak rumah tangga orang. Tapi melihat kamu kayak mayat hidup begini sementara dia. Pak Darman tidak melanjutkan kalimatnya. Ia hanya menepuk punggung tangan Ratna. Pulanglah. Kuatkan hatimu. Ratna berjalan menjauh dari lapak itu dengan kaki gemetar. Kantong kresek di tangannya terasa berat, seolah berisi batu kali, bukan sekadar kangkung dan amplop kertas. Firasat buruk yang kemarin tumbuh di kamar Ibu Sumi kini menjalar liar, mencekik lehernya. Rasa penasaran itu begitu menyiksa hingga Ratna tidak sanggup menunggu sampai rumah. Ia tahu, di rumah tidak ada privasi. Ibu Sumi pasti akan menggeledah belanjaannya, mencurigai Ratna menyembunyikan kembalian. Ratna berbelok menuju toilet umum di belakang pasar. Tempat itu bau, becek, dan dindingnya penuh coretan jorok. Ia masuk ke salah satu bilik, mengunci pintu kayunya yang rapuh dengan tangan gemetar. Di bawah keremangan lampu bohlam 5 watt yang suram, diiringi suara air keran yang menetes tik-tik-tik, Ratna mengeluarkan amplop itu. Tangannya basah oleh keringat dingin. Ia merobek segel amplop itu kasar. Isinya meluncur keluar. 5 lembar foto yang dicetak di kertas glossy murahan. Foto pertama jatuh ke tangannya. Dunia Ratna hening seketika. Suara pasar yang bising di luar sana lenyap. Di foto itu,
terlihat seorang laki-laki yang sangat ia kenal. Suaminya. Laki-laki yang ia kira sedang bertaruh nyawa di lubang tambang, bermandi lumpur dan keringat demi masa depan mereka. Tapi di foto itu, Galih terlihat bersih. Kulitnya cerah. Rambutnya tertata rapi dengan pomade. Ia mengenakan kaos polo bermerek warna biru laut yang pas membalut tubuhnya yang tampak lebih gemuk. Galih sedang tertawa lebar. Sebuah tawa lepas yang sudah bertahun-tahun tidak pernah Ratna lihat. Tapi bukan itu yang membuat napas Ratna berhenti. Di sebelah Galih, merangkul lengannya dengan mesra, adalah seorang wanita muda. Cantik. Kulitnya putih mulus. Wajahnya dipoles make-up natural yang mahal. Rambutnya hitam panjang terurai indah, berkilau ditimpa cahaya matahari. Mereka sedang duduk di sebuah restoran seafood yang mewah, dengan piring-piring besar berisi kepiting dan udang galah terhampar di meja. Tangan Ratna gemetar hebat hingga foto itu nyaris terlepas. Ia mengambil foto kedua. Galih dan wanita itu sedang berdiri di samping sebuah mobil SUV hitam mengkilap. Mungkin Pajero atau Fortuner. Ratna tidak paham mobil. Yang ia tahu mobil itu terlihat gagah dan mahal. Galih memegang kunci mobil sambil tersenyum bangga. Di kaki wanita itu, ada seorang anak laki-laki kecil, mungkin berusia 3 tahun, yang sedang memegang es krim. Wajah anak itu mirip sekali dengan Galih. Hidungnya, matanya. Foto ketiga. Foto candid. Galih sedang menggendong anak itu sambil mencium pipinya. Wanita itu, Clara, seperti yang didengar Ratna kemarin, menatap mereka dengan tatapan penuh cinta. Mereka terlihat seperti keluarga bahagia. Keluarga sempurna yang sering Ratna lihat di iklan sirup saat lebaran. Sinyal susah. Bisik Ratna, suaranya pecah menjadi serak yang menyedihkan. Ia mengingat pesan Galih kemarin. Mas lagi kerja. Jangan telepon terus. Ratna menatap foto itu lagi. Di pergelangan tangan Galih melingkar jam tangan berwarna emas. Ratna ingat, bulan lalu Galih bilang tidak bisa kirim uang karena sedang sakit malaria dan butuh biaya obat. Ratna sampai rela tidak makan nasi 2 hari demi menghemat beras. Ternyata, uang itu bukan untuk obat malaria. Uang itu untuk jam tangan emas? Untuk kepiting saus padang? Untuk bensin mobil mewah itu? Rasa sakit itu tidak datang seketika. Awalnya hanya rasa kebas, seolah tubuh Ratna mati rasa. Namun perlahan, rasa sakit itu merambat naik dari ulu hati, panas seperti lahar, menjalar ke tenggorokan, dan meledak di kepala. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah pembantaian. Galih tidak hanya mengkhianati cintanya. Galih telah membunuh kemanusiaan Ratna. Ia menjadikan Ratna sapi perah, budak yang menjaga ibunya. Sementara ia membangun surga di atas neraka Ratna. Air mata Ratna menetes, jatuh tepat di wajah wanita cantik di foto itu. Ratna buru-buru mengusapnya, seolah takut air matanya akan mengotori kebahagiaan mereka. Betapa ironisnya. Bahkan air mata penderitaannya pun tidak berharga di hadapan senyum mereka. Ratna merosot, berjongkok di lantai toilet yang lembab. Ia mendekap mulutnya sendiri kuat-kuat, menahan jeritan yang ingin meledak keluar. Ia ingin meraung, memaki, menghancurkan dinding toilet ini. Tapi suara Ibu Sumi terngiang di kepalanya, dasar istri nggak tahu diri. Numpang hidup. Numpang hidup? Batin Ratna menjerit. Siapa yang menumpang hidup di atas bangkai siapa sekarang? Mas? Siapa? Foto-foto itu kini terasa panas di tangannya. Potongan-potongan puzzle di kepalanya mulai tersusun sempurna. Telepon sembunyi-sembunyi Ibu Sumi. Kebohongan soal sinyal. Panggilan, babu. Semuanya masuk akal sekarang. Ibu Sumi tahu. Ibu Sumi pasti tahu. Wanita tua itu bukan korban. Dia adalah pelindung dari kebusukan anaknya sendiri. Ratna memasukkan kembali foto-foto itu ke dalam amplop dengan gerakan kasar. Ia menyeka air matanya dengan lengan baju yang kotor. Wajahnya yang tadi pucat dan sedih, kini perlahan mengeras. Rahangnya mengatup rapat hingga terdengar bunyi gemeretak gigi. Di dalam bilik toilet yang bau itu, Ratna yang lama, Ratna yang naif, sabar, dan penurut, perlahan mati, terbunuh oleh 5 lembar foto. Ia berdiri, menatap pantulan dirinya di cermin kecil yang buram di atas bak air. Matanya bengkak, merah, tapi ada sorot baru di sana. Sorot mata seekor hewan terluka yang menyadari bahwa ia punya taring.
Terima kasih, Pak Darman, bisiknya pada udara kosong. Terima kasih sudah membawakanku pisau bedah untuk membuka borok ini. Ratna keluar dari toilet. Langkahnya masih gontai, tapi tujuannya kini jelas. Ia tidak akan pulang untuk menangis di pojokan. Ia akan pulang untuk memastikan satu hal lagi. Di foto itu, di latar belakang restoran, samar-samar terlihat sebuah plang nama tempat, Skyview Resto or Lounge. Dan Ratna tahu tempat itu. Itu ada di pusat kota ini. Hanya berjarak 15 km dari kontrakan busuk mereka. Galih tidak di Kalimantan. Bajingan itu ada di sini. Di kota yang sama, menghirup udara yang sama, tapi hidup di dunia yang berbeda. Dan Ratna akan mendatangi dunia itu. Angkot berwarna biru kusam itu berhenti tersendat di depan sebuah bangunan megah yang menjulang angkuh menantang langit kota. Kaca-kaca jendelanya memantulkan sinar matahari siang dengan kilau yang menyakitkan mata, seolah bangunan itu sendiri menolak untuk dilihat oleh orang-orang miskin seperti Ratna. Ratna turun dengan langkah ragu, meremas tali tas selempang kainnya yang sudah brudul di bagian tepi. Di hadapannya berdiri Grand Orion Mall, sebuah istana kapitalisme tempat mimpi-mimpi dijual dengan harga selangit, tempat di mana Galih, suaminya yang mengaku kulit tambang, ternyata menjadi raja kecil. Ratna menunduk menatap penampilannya sendiri. Ia mengenakan kemeja batik lawas peninggalan almarhum ibunya, satu-satunya baju, bagus, yang ia miliki, dipadukan dengan rok panjang hitam yang warnanya sudah memudar menjadi abu-abu. Sandal jepitnya ia ganti dengan sepatu pantofel murah yang solnya sudah direkatkan kembali dengan lem super, karena sempat menganga bulan lalu. Di tengah kerumunan pengunjung mal yang wangi, berkulit licin, dan menenteng tas belanja bermerek, Ratna merasa seperti sebutir debu yang menempel di gaun sutra, kecil, kotor, dan sangat ingin disingkirkan. Langkah pertamanya masuk ke lobi mal disambut oleh semburan udara dingin dari pendingin ruangan raksasa. Wus! Dingin itu seharusnya menyegarkan setelah ia berdesak-desakan di angkot yang panas. Namun bagi Ratna, dingin itu terasa menusuk, asing, dan intimidatif. Aroma di dalam sini berbeda. Bukan bau pasar yang amis, bukan bau got yang busuk. Di sini, udara berbau uang. Campuran aroma kopi mahal, parfum impor, dan pengharum ruangan lavender yang menenangkan, namun justru membuat perut Ratna mual karena kegugupan yang memuncak. Satpam berbadan tegap di pintu masuk memindai Ratna dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan menyelidik. Ratna menahan napas, takut diusir. Namun, mungkin karena iba melihat wajah pucat dan mata sembab wanita itu, satpam itu hanya mengangguk kaku, membiarkannya lewat. Ratna berjalan menyusuri koridor marmer yang licin. Begitu mengilap hingga ia bisa melihat pantulan wajahnya yang letih di lantai. Ia merasa pusing. Cahaya lampu-lampu etalase toko perhiasan dan butik pakaian bermerek seolah mengejek kemiskinannya. Ia melihat label harga pada sebuah tas tangan di etalase, 15 juta rupiah. Dada Ratna sesak. 15 juta. Itu adalah gaji suaminya selama 5 bulan. Setidaknya, itulah yang Galih katakan padanya. Tapi di foto itu, di foto yang kini tersimpan panas di dalam tasnya, Galih terlihat begitu pantas berada di sini. Galih adalah bagian dari dunia ini, sementara Ratna hanyalah alien yang tersesat. Tujuannya ada di lantai paling atas. Skyview Resto or Lounge. Ratna menaiki eskalator yang terus bergerak naik, seolah membawanya mendaki gunung kebohongan Galih menuju puncaknya. Semakin tinggi ia naik, semakin sepi pengunjungnya, dan semakin mewah suasananya. Di lantai teratas, suasana berubah menjadi hening dan eksklusif. Lantai dilapisi karpet tebal yang meredam suara langkah kaki. Lampu-lampu kristal menggantung rendah, memancarkan cahaya keemasan yang hangat. Dan di sanalah tempat itu. Pintu kaca besar dengan bingkai emas bertuliskan Skyview Resto. Dari luar, Ratna bisa melihat samar-samar interior di dalamnya. Kursi-kursi beludru merah marun, meja-meja bundar dengan taplak putih bersih, dan pelayan-pelayan berseragam rapi yang berjalan tegap membawa nampan perak. Kaki Ratna gemetar hebat. Ia ingin lari. Ia ingin pulang ke kontrakannya yang bau apek dan bersembunyi di balik selimut. Keberanian yang tadi ia kumpulkan di toilet pasar nyaris runtuh berhadapan dengan kemewahan yang mengintimidasi ini. Jangan pengecut, Ratna. Kau sudah sampai sejauh ini. Kau berhak tahu. Batinnya menjerit, memaksanya melangkah maju. Ratna mendorong pintu kaca berat itu. Seorang wanita cantik berseragam hitam, hostes restoran itu,
langsung menghadang langkahnya. Senyum wanita itu terbentuk sempurna. Namun matanya menyiratkan kebingungan dan sedikit rasa jijik yang ditutupi sopan santun profesional. Selamat siang, Ibu. Ada yang bisa dibantu? Maaf, kami tidak menerima sumbangan atau menjajakan barang dagangan di dalam area resto. Ucap wanita itu halus namun tajam. Ia mengira Ratna adalah peminta sumbangan atau penjual kue keliling yang nyasar. Wajah Ratna memanas. Rasa malu menamparnya telak. Tapi rasa sakit hati pada Galih memberinya kekuatan aneh. Ratna menegakkan punggungnya yang biasa membungkuk. Saya bukan pengemis, Mbak. Suara Ratna bergetar, tapi terdengar jelas. Ia merogoh tasnya, mengeluarkan foto Galih yang sedang makan kepiting. Foto yang paling jelas menampilkan wajah suaminya. Saya kerabat dari bapak ini. Saya cuma mau tanya, apa benar bapak ini sering makan di sini? Wanita hostes itu melirik foto di tangan Ratna. Alisnya yang terukir rapi terangkat sebelah. Sikap tubuhnya yang tadi defensif tiba-tiba berubah menjadi lebih cair. Namun ada nada sinis yang terselip. Oh, Pak Galih, gumam wanita itu, seolah nama itu sudah sangat akrab di lidahnya. Tentu saja. Pak Galih itu member platinum kami. Beliau salah satu pelanggan VIP yang paling loyal. Member platinum. Ratna tidak tahu persis apa artinya. Tapi kata, platinum, terdengar mahal. Sangat mahal. Lutut Ratna terasa lemas. Sering-sering kesini ya, Mbak? Tanya Ratna lagi, kali ini suaranya nyaris hilang. Hampir setiap akhir pekan, Bu. Biasanya reservasi meja nomor 8 di dekat jendela yang pemandangannya paling bagus. Jawab wanita itu lancar. Lalu, ia menatap Ratna dengan tatapan menyelidik lagi, kali ini lebih tajam. Maaf, ibu siapanya Pak Galih ya? Pak Galih biasanya datang bersama istrinya, Bu Clara, dan putra kecil mereka. Keluarga yang sangat harmonis, semua staf di sini kenal baik dengan mereka. Istrinya, Bu Clara. Dunia Ratna berhenti berputar detik itu juga. Kata-kata itu bukan lagi sekadar dugaan. Itu adalah vonis mati bagi pernikahannya. Di mata dunia, di mata orang-orang elit ini, istri Galih adalah Clara. Ratna? Ratna tidak ada. Ratna tidak pernah ada. Ratna hanyalah hantu masa lalu yang menjaga ibunya di gubuk reot. Sementara Galih dan istri sahnya menikmati hidangan mewah di meja nomor 8. Ibu, panggil hostes itu, melihat wajah Ratna yang memucat seperti mayat. Ibu baik-baik saja. Ratna memaksa bibirnya untuk tersenyum. Sebuah senyum yang terasa menyakitkan karena menahan tangis yang mendesak di kerongkongan. Saya cuma pembantu dari kampung halamannya, Mbak. Disuruh ibunya mengantar titipan tapi sepertinya saya salah alamat. Ratna berbohong. Ia merendahkan dirinya sendiri menjadi pembantu. Karena rasanya terlalu sakit untuk mengakui bahwa ia adalah istri sah yang dilupakan. Dan ironisnya, ia memang diperlakukan seperti pembantu selama ini. Kebohongan itu terasa lebih jujur daripada kenyataan status pernikahannya. Oh, begitu? Hostes itu mengangguk paham. Ekspresinya kembali meremehkan. Kalau mau titip pesan, Pak Galih tinggal di klaster Emerald Garden, di perumahan Bukit Golf, Bu. Beliau pernah minta kami kirim catering ke sana minggu lalu. Itu perumahan elit di seberang mall ini. Informasi itu meluncur begitu saja. Gratis. Terima kasih, Mbak. Terima kasih banyak. Ratna membungkuk kaku, lalu berbalik badan secepat kilat. Ia berjalan cepat keluar dari restoran itu, setengah berlari menuju eskalator. Air matanya sudah tidak bisa dibendung lagi. Ia tidak peduli pada tatapan orang-orang yang melihatnya menangis sambil berjalan cepat di tengah mall mewah. Klaster Emerald Garden. Bukit Golf. Member Platinum. Kata-kata itu berdengung di telinganya seperti lebah yang marah. Ratna membayangkan Galih menandatangani tagihan jutaan rupiah di restoran itu dengan santai, sementara Ratna harus berdebat dengan tukang sayur demi selisih harga 500 perak. Ratna membayangkan Galih tidur di kasur empuk di perumahan elit itu, sementara Ratna tidur di lantai dingin beralaskan tikar tipis karena kasurnya dikuasai Ibu Sumi. Sesampainya di lobi bawah, Ratna berhenti sejenak di depan pintu kaca otomatis. Ia melihat pantulan dirinya sekali lagi. Wanita lusuh, kurus, dan menyedihkan. Cukup, bisiknya parau, suaranya tenggelam oleh hiruk-pikuk pengunjung mall.
Cukup sudah ia menjadi Ratna yang bodoh. Galih telah membunuhnya hari ini di restoran itu. Galih telah mengubur Ratna yang lama bersama sisa-sisa makanan mewahnya. Ratna meremas tasnya kuat-kuat. Di dalamnya, selain foto, kini ada satu lagi senjata, sebuah alamat. Cluster Emerald Garden. Ratna tidak akan ke sana sekarang. Ia tidak akan datang untuk mengemis atau melabrak konyol yang hanya akan membuatnya diusir satpam perumahan. Ia butuh rencana yang lebih matang. Ia butuh modal. Pikiran Ratna melayang pada satu hal, Ibu Sumi. Jika Galih punya uang sebanyak ini untuk menjadi member platinum, jika Galih bisa membeli rumah di Bukit Golf, maka uang yang dikirim ke Ibu Sumi pasti bukan jumlah kecil. Uang itu pasti ada di suatu tempat. Uang yang seharusnya menjadi hak Ratna. Uang yang dicuri dari keringat dan air mata kesabarannya. Ratna melangkah keluar dari mall, menembus panasnya matahari sore yang menyengat. Kali ini, ia tidak menunduk. Ia menatap jalanan macet di depannya dengan tatapan kosong namun dingin. Hatinya yang dulu selembut kapas, kini telah membeku menjadi bongkahan es yang tajam. Ia akan pulang. Ia akan menghadapi aktris terbaik di rumah itu. Dan kali ini, Ratna tidak akan menjadi penonton. Ratna akan menjadi sutradara bagi kehancuran mereka. Langit sore telah berubah menjadi jingga kemerahan yang memar ketika Ratna tiba kembali di mulut gang kontrakannya. Cahaya matahari yang sekarat itu memanjang, menciptakan bayang-bayang hitam yang seolah merayap keluar dari selokan-selokan terbuka, siap menelan siapa saja yang lewat. Ratna melangkah perlahan, menyeret kakinya yang lecet akibat sepatu pantofel murah yang ia pakai seharian. Namun, rasa perih di tumitnya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan gemuruh di dadanya. Ia membawa pulang bom waktu di dalam tas kainnya, bukti foto dan alamat Galih. Namun ia harus menyimpannya rapat-rapat, menguburnya di balik senyum palsu yang paling manis. Rumah kontrakan itu tampak gelap dan suram, seperti mulut gua yang menganga menunggu mangsa. Ratna menarik napas panjang, mengisi paru-parunya dengan udara yang berbau got dan gorengan jelantah dari tetangga, mencoba menetralkan sisa-sisa aroma parfum mahal Skyview Resto yang masih menempel di ingatannya. Ia harus kembali menjadi Ratna yang bodoh. Ratna yang penurut. Ratna si babu gratisan. Baru saja tangannya menyentuh gagang pintu yang dingin, teriakan dari dalam sudah menyambutnya. Ratna kamu ke pasar atau pergi haji? Lama banget. Aku sudah kelaparan dari tadi. Kamu mau bunuh mertua pelan-pelan ya? Suara itu. Dulu, suara itu membuat nyali Ratna ciut. Tapi hari ini, suara itu terdengar berbeda di telinganya. Itu bukan lagi suara mertua yang berwibawa, melainkan gonggongan anjing penjaga yang takut kehilangan tuannya. Ratna membuka pintu. Ia melihat Ibu Sumi sedang duduk bersandar di tumpukan bantal, wajahnya merah padam, tangannya memegang remote TV seolah itu adalah senjata. Maaf, Bu. Tadi angkotnya mogok, terus macet parah. Ratna berbohong dengan lancar. Ternyata berbohong itu mudah, pikirnya. Galih dan Ibu Sumi sudah mengajarkannya bertahun-tahun. Hanya saja Ratna baru mempraktikannya sekarang. Ratna meletakkan kantong belanjaan di meja. Tentu saja amplop foto itu sudah ia amankan di balik kutang, tempat paling pribadi yang tidak mungkin disentuh siapapun. Ia segera menyiapkan makan malam sederhana. Nasi hangat, tempe goreng, dan sayur bening bayam. Tidak ada daging. Uang belanja sudah habis untuk ongkos ke mall tadi. Saat menyuapi Ibu Sumi, Ratna memulai permainannya. Ia menyendok nasi, meniupnya pelan, lalu menyodorkannya ke mulut mertuanya yang terbuka lebar seperti anak burung raksasa yang rakus. Bu, Ratna memulai percakapan, nadanya datar namun matanya waspada menangkap setiap gerak mikro di wajah keriput itu. Tadi di pasar geger lo, Bu. Ramai banget. Ibu Sumi mengunyah tempe dengan kasar. Geger apa? Ada copet? Atau harga cabai naik lagi? Tanyanya tak acuh. Bukan, Bu. Soal Mbak Yuni, tetangga pasar sebelah, Ratna mengarang nama dan tokoh fiktif, meraju cerita yang merupakan cerminan-cermin retak kehidupan aslinya sendiri. Kasihan banget dia, Bu. Ternyata suaminya yang ngaku kerja jadi TKI di Malaysia itu bohong besar. Gerakan rahang Ibu Sumi terhenti sejenak. Sendok di tangan Ratna menggantung di udara. Bohong gimana? Tanya Ibu Sumi. Suaranya sedikit tertahan. Ternyata suaminya ada di kota sebelah. Bu, hidup mewah, punya istri baru,
punya anak lagi. Padahal Mbak Yuni di sini mati-matian ngerawat ibunya si suami yang sakit stroke. Tadi Mbak Yuni nangis-nangis di pasar. Katanya mertuanya ternyata sekongkol sama suaminya. Mertuanya tahu anaknya selingkuh. Tapi diam saja karena dikirimi uang banyak. Prang! Gelas plastik berisi air putih di tangan Ibu Sumi jatuh ke lantai. Air tumpah membasahi kasur tipis itu. Wajah Ibu Sumi pucat pasi seketika. Seolah darahnya disedot keluar oleh hantu tak kasat mata. Matanya membelalak, pupilnya mengecil. Ada ketakutan purba yang terpancar di sana. Ketakutan seorang maling yang mendengar suara sirine polisi. Namun, dengan cepat, ketakutan itu bermetamorfosis menjadi amarah yang meledak-ledak. Mekanisme pertahanan diri yang klasik. Cerita macam apa itu? Kurang ajar. Kamu nyindir aku? Hah? Bentak Ibu Sumi. Napasnya memburu, dadanya naik turun dengan cepat. Ratna memasang wajah polos dan bingung yang sempurna. Loh, kok nyindir ibu? Kan Ratna cerita soal Mbak Yuni, Bu. Mas Galih kan anak soleh. Nggak mungkin kayak gitu. Mas Galih kan sayang sama Ratna. Sayang sama ibu. Iya kan, Bu? Ratna menekan kata-kata terakhirnya, menatap lurus ke manik mata Ibu Sumi. Sebuah tatapan yang menuntut jawaban. Ibu Sumi gelagapan. Ia memalingkan wajah, tidak berani menatap mata menantunya. Tangannya gemetar saat mencoba mengambil tisu untuk mengelap tumpahan air. Ya iyalah. Galih itu anak baik. Nggak mungkin dia begitu. Sergah Ibu Sumi, suaranya meninggi 1 oktav, pecah di ujung kalimat. Kamu itu jangan suka dengerin gosip murahan di pasar. Itu racun. Bikin hati kotor. Pantesan hidupmu susah. Pikiranmu suuzon melulu. Tapi kalau kejadian beneran gimana, Bu? Kalau cuma misalnya nih, Mas Galih ternyata nikah lagi dan ibu tahu. Ibu bakal kasih tahu Ratna, kan? Ratna mendesak, memutar pisau imajiner itu lebih dalam. Ibu Sumi tiba-tiba memegangi dadanya, berakting kesakitan. Aduh, dadaku sesak. Jantungku kumat. Kamu ini mau bikin aku mati ya? Nanya-nanya hal nggak penting. Keluar sana. Ambilkan obatku. Jangan bikin aku tambah stres. Ratna mundur perlahan. Hatinya dingin sedingin es batu. Reaksi Ibu Sumi sudah menjawab segalanya. Jika mertuanya jujur, ia akan ikut prihatin atau menasehati dengan tenang. Tapi kemarahan yang meledak dan kepanikan yang tak wajar itu adalah konfirmasi telak. Hit dog hollers, anjing yang terpukul akan melolong. Dan Ibu Sumi baru saja melolong keras. Iya, Bu. Maaf. Ratna ambil obat dulu, ucap Ratna lirih. Ia berjalan keluar kamar, menutup pintu rapat-rapat. Namun, Ratna tidak pergi ke kotak obat. Dengan gerakan seringan kucing, ia berbalik. Ia melepas sandalnya agar langkah kakinya tidak bersuara di lantai ubin. Ia menempelkan telinganya ke daun pintu kayu yang tipis itu. Jantungnya berdegup kencang, berpacu dengan detik jam dinding. Di dalam kamar, terdengar suara kasak-kusuk. Bukan suara orang yang sedang serangan jantung. Itu suara orang yang sedang panik mencari sesuatu di bawah bantal. Ponsel. Tak lama kemudian, terdengar suara nada sambung, lalu suara Ibu Sumi yang berbisik tajam, mendesi seperti ular yang terganggu. Angkat-angkat dong. Le! Dasar anak nggak tahu waktu. Umpat Ibu Sumi. Hening sejenak. Lalu, sambungan terhubung. Halo, Galih. Dengar ibu baik-baik. Suara Ibu Sumi ditekan serendah mungkin, tapi getaran paniknya menembus pori-pori kayu pintu. Ratna menahan napas, menekan telinganya lebih rapat lagi hingga daun telinganya sakit. Istrimu si Ratna itu? Dia mulai aneh hari ini. Tadi dia pulang telat, terus cerita ngalor ngidul soal tetangga yang suaminya selingkuh. Ceritanya persis kayak kita. Galih, persis. Jeda sejenak. Rupanya Galih di seberang sana mengatakan sesuatu. Bukan kebetulan. Firasat ibu nggak enak. Matanya itu loh, matanya beda. Kayak orang yang tahu sesuatu tapi pura-pura bego. Kamu hati-hati di sana. Jangan posting-posting foto aneh-aneh di Facebook istri mudamu itu. Kalau si Ratna sampai tahu, bisa berabe kita. Ratna memejamkan mata. Air mata kemarahan menetes satu, jatuh membasahi pipinya yang kotor.
Kita, kata Ibu Sumi. Berabe kita. Jadi benar, ini adalah konspirasi ibu dan anak untuk menghancurkan hidup satu wanita yang mereka anggap bodoh. Iya, uang aman. Masih ibu simpan di bawah kasur. Belum ibu setor ke bank, takut ketahuan dia kalau ibu keluar rumah. Pokoknya kamu jaga diri. Jangan sampai Clara ketahuan. Ingat, si Ratna itu, sapi perah, kita. Kalau dia pergi, siapa yang mau ngurus ibu gratisan? Siapa yang mau nyebokin ibu? Clara mana mau? Sapi perah. Ratna mundur selangkah, menjauh dari pintu. Kakinya lemas, tapi tangannya mengepal begitu kuat hingga kukunya melukai telapak tangan. Rasa sakit fisik itu membantunya tetap sadar, mencegahnya mendobrak pintu dan mencekik wanita tua di dalam sana. Mencekik Ibu Sumi terlalu mudah, terlalu cepat. Ratna berjalan ke dapur, mengambil gelas berisi air putih untuk obat Ibu Sumi. Ia menatap pantulan dirinya di air gelas yang bergoyang itu. Wajahnya tenang, mengerikan saking tenangnya. Malam itu, Ratna belajar bahwa rasa sakit hati yang mencapai titik nadir tidak lagi menghasilkan air mata, melainkan menghasilkan strategi. Ibu Sumi baru saja memberitahunya dua hal paling vital. Ketakutan terbesar mereka adalah kehilangan pembantu gratis. Harta karun itu, uang kiriman Galih, masih ada di rumah ini. Di bawah kasur. Ratna menyunggingkan senyum tipis di kegelapan dapur. Senyum yang tidak akan pernah ingin dilihat oleh siapapun. Tunggu tanggal mainnya, Bu, bisiknya pada gelas kaca di tangannya. Sapi perah ini akan menendang kandangnya sampai hancur. Ia melangkah kembali ke kamar Ibu Sumi, wajahnya kembali dipasang topeng kepatuhan yang retak, membawa segelas air dan obat penenang untuk penyakit jantung, mertuanya yang sebenarnya adalah penyakit hati yang membusuk. Pagi itu, matahari bersinar terik dengan cara yang mengejek, menembus celah-celah ventilasi rumah kontrakan dan menyoroti debu-debu yang melayang di udara seperti partikel dosa yang tak kasat mata. Udara terasa kering dan panas. Ini adalah cuaca yang sempurna, menurut standar Ibu Sumi. Sejak subuh, wanita tua itu sudah merengek. Suaranya melengking seperti engsel pintu yang berkarat, meminta untuk dijemur di teras depan. Katanya, dokter di televisi bilang sinar matahari pagi bagus untuk tulang kroposnya. Tulang yang sebenarnya cukup kuat untuk berjalan ke minimarket, seperti yang dicurigai Ratna. Geser kursinya ke kiri sedikit. Jangan kena bayangan pohon mangga. Kamu mau aku cuma dapat panasnya tapi nggak dapat vitaminnya? Perintah Ibu Sumi sambil membetulkan letak kacamata hitam murahan yang bertengger di hidungnya. Ia duduk di kursi roda bekas, properti wajib sandiwaranya, sambil memangku piring berisi pisang goreng hangat. Ratna menurut. Ia menggeser kursi roda itu dengan patuh, memastikan mertuanya mendapatkan posisi paling nyaman. Di seberang pagar, Bu Tejo, tetangga yang mulutnya setajam silet, sedang menyapu halaman. Ratna tahu, kehadiran Bu Tejo adalah anugerah. Ibu Sumi paling tidak tahan jika tidak ikut campur urusan orang. Dalam hitungan detik, kedua wanita parubaya itu sudah tenggelam dalam obrolan seru tentang harga cabai dan skandal perselingkuhan artis. Bu, Ratna ke dalam sebentar ya. Mau sikat kamar mandi, mumpung air lagi lancar. Pamit Ratna pelan. Ibu Sumi hanya mengibaskan tangan tanpa menoleh. Terlalu asyik mendengarkan gosip Bu Tejo. Iya, sana. Jangan lama-lama. Nanti aku haus. Ratna berbalik. Begitu punggungnya membelakangi teras, langkah gontainya berubah. Tubuhnya menegang. Matanya yang sayu berubah tajam. Ini adalah celah waktu yang ia tunggu-tunggu. Golden time. Ia memiliki waktu mungkin 10, paling lama 15 menit sebelum Ibu Sumi berteriak minta minum atau minta dipijat. Ratna masuk ke dalam rumah, langsung menuju jantung pertahanan musuh, kamar Ibu Sumi. Ia menutup pintu kamar itu pelan-pelan, nyaris tanpa suara. Klik. Kunci slot diputar. Jantung Ratna berdegup kencang, memukul-mukul rongga dadanya seolah ingin mendobrak keluar. Ruangan itu remang-remang karena gordennya selalu ditutup rapat. Baunya khas, campuran aroma balsam otot, kamper barus yang menyengat, dan bau apek dari tumpukan kain tua. Bau kemiskinan dan penyakit. Atau setidaknya, itulah aroma yang ingin diciptakan Ibu Sumi. Ratna berdiri mematung di tengah kamar. Matanya tertuju pada satu objek besar di sudut ruangan. Ranjang besi tua dengan kasur kapok yang tebal dan berat. Di sanalah,
Menurut percakapan telepon yang ia curi dengar kemarin, sumber kehidupan mereka disembunyikan. Ratna mendekat. Tangannya yang berkeringat dingin menyentuh sprei kasur yang terasa kasar. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan gemuruh di kepalanya. Ayo, Ratna. Jangan pengecut. Kamu berhak tahu, bisik batinnya. Dengan mengerahkan seluruh tenaga, Ratna mulai mengangkat ujung kasur kapok yang berat itu. Debu halus seketika beterbangan, menggelitik hidungnya. Ratna menahan napas, takut bersin. Suara pegas ranjang besi berdecit pelan. Kreek, suara yang terdengar seperti jeritan di telinga Ratna yang sensitif. Ia mengangkatnya lebih tinggi, menahan beban kasur itu dengan bahu kirinya, sementara tangan kanannya meraba-raba bagian bawah, di sela-sela bilah kayu penyangga ranjang. Kosong. Hanya ada debu dan sarang laba-laba. Keringat dingin mulai menetes di pelipis Ratna. Apa aku salah dengar? Apa ibu memindahkannya? Kepanikan mulai merayap naik. Waktunya tidak banyak. Ratna meraba lebih dalam, ke arah tengah ranjang. Jarinya menyentuh sesuatu yang berbeda. Bukan kayu, bukan besi. Sesuatu yang terasa seperti kain beludru. Ada sebuah papan kayu yang sedikit longgar di bagian tengah penyangga ranjang. Ratna menggesernya sedikit. Di baliknya, tersembunyi sebuah lubang kecil buatan, sebuah kompartemen rahasia yang kasar. Di dalam lubang itu, mendekam sebuah tas kain berwarna hitam lusuh. Tangan Ratna gemetar hebat saat menarik tas itu keluar. Tas itu berat. Ratna meletakkan kasur itu kembali perlahan, lalu duduk bersimpuh di lantai ubin yang dingin. Dengan jari-jari yang kaku, ia membuka resleting tas hitam itu. Dunia Ratna seolah tersedot ke dalam tas itu. Di dalamnya, terikat rapi dengan karet gelang, adalah tumpukan uang kertas berwarna merah dan biru. Ratusan lembar. Uang 100 ribuan dan 50 ribuan. Baunya bau uang kertas yang disimpan lama, bau harapan yang membusuk karena ketamakan. Ratna belum pernah melihat uang sebanyak ini seumur hidupnya secara langsung. Biasanya ia hanya memegang uang 2.000 atau 5.000 perak yang lecek untuk belanja sayur. Di samping tumpukan uang itu, ada sebuah buku tabungan berwarna biru tua dan beberapa lembar kertas mutasi rekening yang dicetak. Ratna mengambil buku tabungan itu. Namanya bukan atas nama Ibu Sumi, melainkan atas nama Sumiati Kiki Galih Prasetyo. Ratna membuka halaman terakhir. Matanya menyusuri deretan angka yang tercetak rapi oleh mesin ATM. Tanggal 10. Kredit 5 juta rupiah. Berita, buat ibu, tanggal 10. Kredit 7.500.000 rupiah. Berita, bonus proyek, tanggal 15, kredit 10 juta rupiah. Setiap bulan. Rutin. Tanpa putus. Ratna melihat saldo akhir di pojok kanan bawah buku itu. Angka-angka itu berdansa mengejek di depan matanya. IDR 345.850.000. 345 juta rupiah. Napas Ratna tercekat. Ia merasa mual. Perutnya yang pagi ini hanya diisi air putih dan sisa kerak nasi semalam bergolak hebat. 300 juta. Ingatan Ratna melayang ke masa lalu. Ia ingat saat ia sakit tifus setahun lalu dan Ibu Sumi bilang tidak ada uang untuk ke dokter. Sehingga Ratna hanya minum air rebusan cacing tanah yang ia cari sendiri di kebun belakang. Ia ingat saat ia harus meminjam beras 1 liter ke Bu Tejo karena Gali bilang, belum gajian. Ia ingat bajunya yang sudah sobek di ketiak dan dijahit ulang berkali-kali. Ia ingat rasa lapar yang menjadi teman tidurnya setiap malam. Ternyata, di bawah tubuh Ibu Sumi yang tidur mendengkur setiap malam, bersemayam uang seharga sebuah rumah sederhana. Mereka tidur di atas tumpukan emas, sementara Ratna disuruh memakan tanah. Jah! Bisik Ratna. Suaranya pecah, bukan karena tangis, tapi karena rasa jijik yang luar biasa. Kalian bukan manusia, kalian iblis. Air mata Ratna menetes jatuh ke atas buku tabungan itu. Tapi Ratna buru-buru menyekanya. Jangan kotori bukti ini dengan air mata orang kalah. Ratna merogoh saku roknya, mengeluarkan ponsel retaknya. Tangannya masih gemetar, tapi ia memaksakan diri untuk fokus. Cekrek. Ia memotret tumpukan uang itu. Cekrek. Ia memotret saldo akhir di buku tabungan. Cekrek. Ia memotret riwayat transaksi bulanan yang menunjukkan betapa lancarnya aliran dana dari Galih. Foto-foto ini adalah peluru. Dan sekarang,
Senjata Ratna sudah terisi penuh. Foto perselingkuhan Gali di satu tangan, foto kekayaan rahasia Ibu Sumi di tangan lain. Tiba-tiba, sayup-sayup terdengar suara dari teras depan. Ratna ah. Mana minumnya? Kok lama banget sih? Suara Ibu Sumi. Lengkingannya sudah mendekat. Rupanya Bu Tejo sudah pulang. Ratna tersentak kaget. Adrenalin membanjiri tubuhnya. Dengan gerakan super cepat, ia memasukkan kembali buku tabungan dan uang-uang itu ke dalam tas hitam. Ia menutup resletingnya, lalu kembali mengangkat kasur kapok yang berat itu. Otot lengannya menjerit, tapi ketakutan memberinya kekuatan ganda. Ia menyelipkan tas itu kembali ke dalam lubang rahasia di penyangga ranjang. Menutupnya dengan papan kayu. Menurunkan kasur. Menepuk-nepuk sprei agar terlihat rapi seperti semula. Semuanya selesai dalam hitungan detik. Ratna berdiri, mengatur napasnya yang memburu. Ia melihat pantulan dirinya di cermin lemari. Wajahnya pucat, tapi mata itu kini menyala. Itu bukan lagi mata seorang menantu yang berbakti. Itu adalah mata seorang penagih utang yang siap menagih janji. Ia menyambar ember pel di sudut kamar agar terlihat sedang bekerja. Lalu membuka kunci pintu dan keluar tepat saat Ibu Sumi hendak berteriak lagi. Iya, Bu. Ini Ratna baru selesai ngepel kamar Ibu, biar nggak berdebu. Sahut Ratna, suaranya terdengar tenang, terlalu tenang. Ia berjalan ke dapur mengambil air minum. Sambil menuang air ke gelas, Ratna menatap angka 0 yang tak terlihat di udara. 345 juta. Uang itu adalah ganti rugi atas masa mudanya yang hilang. Ganti rugi atas rahimnya yang tak kunjung diisi karena stres dan kurang gizi. Ganti rugi atas harga dirinya yang diinjak-injak. Nikmatilah kasur empukmu itu selagi bisa, Bu. Batin Ratna sambil tersenyum miring. Sebuah senyum yang mengerikan. Karena sebentar lagi, kasur itu akan jadi satu-satunya hal yang tersisa untukmu. Ratna membawa gelas air itu ke teras dengan langkah mantap. Ia bukan lagi korban. Ia adalah pemilik masa depan yang baru saja menemukan kuncinya. Pagi itu, udara di dalam rumah terasa aneh, dipenuhi aroma parfum melati yang terlalu menyengat. Biasanya, Ibu Sumi hanya mau dibedaki dengan bedak bayi murah setelah dimandikan. Namun hari ini, wanita tua itu berdandan rapi. Ia mengenakan kebaya bunga-bunga terbaiknya yang sudah lama tersimpan di lemari, dipadukan dengan kain batik sogan yang masih licin. Alasan yang keluar dari mulutnya terdengar meyakinkan bagi telinga awam, namun terdengar seperti naskah drama yang buruk bagi telinga Ratna yang sudah terbuka, mau terapi tulang alternatif. Dijemput Yayasan Sosial Lansia. Gratis. Ratna membantu memapah Ibu Sumi ke depan pintu. Tubuh mertuanya itu menggelayut berat di bahu Ratna, seolah kakinya benar-benar tak bertulang. Setiap langkah diiringi rintihan, aduh, dan awe yang dramatis. Di depan pagar, sebuah taksi online berwarna hitam mengkilap, bukan mobil yayasan sosial seperti yang dibilang, sudah menunggu. Kamu jaga rumah. Jangan keluyuran. Awas kalau aku pulang rumah kotor. Perintah Ibu Sumi dengan nada ketus, sebelum tubuhnya yang lumpuh, itu dibantu masuk ke dalam mobil oleh sopir taksi yang tampak sungkan. Ratna mengangguk patuh, melambaikan tangan dengan wajah datar. Hati-hati, Bu. Semoga terapinya lancar. Namun, begitu taksi itu berbelok di ujung gang, topeng kepatuhan Ratna runtuh seketika. Ia berlari ke pangkalan ojek di simpang jalan, napasnya memburu. Ia melompat naik ke motor Pak Yanto, tukang ojek langganan warga yang sedang asyik merokok. Pak, kejar taksi hitam itu. Jangan sampai hilang, tapi jangan terlalu dekat. Perintah Ratna, suaranya tajam dan mendesak, membuat Pak Yanto kaget dan refleks membuang rokoknya. Motor melaju membelah kemacetan kota. Angin panas menampar wajah Ratna, mengibarkan rambutnya yang kusut masai, namun matanya terkunci pada satu titik, bokong mobil hitam di kejauhan itu. Jantung Ratna berdegup bukan karena takut, melainkan karena adrenalin pemburu yang sedang mengejar mangsanya. Sepanjang perjalanan, Ratna meremas jaket kumal Pak Yanto, berdoa agar taksi itu tidak masuk ke jalan tol di mana motor dilarang lewat. Untungnya, taksi itu tidak menuju rumah sakit atau klinik terapi. Mobil itu mengarah ke kawasan Grand Park Avenue, sebuah area terbuka hijau yang dikelilingi ruko-ruko mewah dan kafe kekinian. Tempat di mana orang-orang kaya menghabiskan waktu luang mereka dengan berpura-pura menikmati alam buatan.
Taksi berhenti di depan sebuah minimarket besar yang memiliki area duduk berpayung di taman sampingnya. "Stop di sini, Pak," bisik Ratna. Ia turun, membayar Pak Yanto dengan sisa uang belanja terakhirnya tanpa menawar, lalu bersembunyi di balik tiang listrik beton yang besar. Dari jarak 50 meter, Ratna menyalakan kamera ponselnya. Tangannya yang biasanya gemetar karena lelah mencuci, kini stabil bagai tangan seorang sniper yang membidik target. Pintu taksi terbuka. Ratna menahan napas. Ia menunggu momen di mana sopir taksi akan keluar, mengambil kursi roda dari bagasi, lalu memapah Ibu Sumi. Itu prosedur standarnya. Itu yang selalu dilakukan Ratna selama 4 tahun. Tapi sopir taksi itu tetap duduk di kemudi. Ibu Sumi membuka pintu penumpang sendiri. Lalu, sebuah pemandangan ajaib, atau lebih tepatnya, pemandangan terkutuk, terjadi di depan lensa kamera Ratna. Kaki kanan Ibu Sumi turun menapak aspal. Kaki yang katanya mati rasa itu menjejak dengan mantap. Disusul kaki kiri. Tubuh gemuk itu meluncur keluar dari mobil tanpa bantuan tongkat, tanpa pegangan, tanpa rintihan. Ibu Sumi berdiri tegak. Ia membetulkan letak kebayanya, lalu berjalan. Bukan berjalan tertatih-tatih. Dia berjalan dengan langkah gagah, punggung tegak, dan pinggul yang bergoyang santai. Air mata Ratna menetes tanpa permisi. Bukan air mata sedih, melainkan air mata kemarahan yang mendidih. "Penipu," desisnya. "Setan alas." Ibu Sumi berjalan menuju sebuah bangku taman di bawah pohon rindang. Tak lama kemudian, sebuah mobil SUV putih, mobil yang sama dengan yang ada di foto amplop Pak Darman, masuk ke area parkir. Pintu mobil terbuka. Turunlah Galih. Galih terlihat segar, mengenakan kemeja linen santai dan kacamata hitam. Di belakangnya, turun Clara, si istri muda yang cantik jelita, menggendong seorang anak laki-laki gembul yang lucu. Pemandangan selanjutnya membuat dada Ratna terasa diremas tangan raksasa tak kasat mata. Ibu Sumi, wanita yang di rumah selalu berteriak minta diambilkan air minum karena tidak kuat bangun, kini berlari kecil, menyambut cucunya. Ia merentangkan kedua tangannya lebar-lebar, wajahnya berseri-seri penuh tawa. "Cucu Oma Aa. Aduh gantengnya Aa." Suara teriakan bahagia Ibu Sumi terdengar samar-samar terbawa angin, namun cukup jelas untuk merobek gendang telinga Ratna. Galih mencium tangan ibunya dengan takzim. Clara memeluk Ibu Sumi dengan akrab, cipika-cipiki layaknya menantu dan mertua idaman. Mereka tertawa, berbincang hangat. Sebuah potret keluarga bahagia yang sempurna di bawah sinar matahari pagi. Di balik tiang listrik, Ratna merekam semuanya. Ia menzoom kameranya. Layar ponselnya yang retak menampilkan wajah munafik mereka dengan jelas. Ratna melihat Galih menyerahkan sebuah amplop tebal kepada Ibu Sumi. Ibu Sumi menerimanya dengan cepat, lalu memasukkannya ke dalam tas tangan, wajahnya menyeringai puas. "Itu pasti uang, tutup mulut. Uang gaji bagi sang penjaga rahasia." Kemudian, anak laki-laki itu, anak Galih, lepas dari gendongan Clara. Anak itu berlari mengejar bola ke arah trotoar. Jagoan Oma. Jangan lari ke sana." Ibu Sumi, dengan refleks yang luar biasa sigap, berlari mengejar anak itu. Kakinya lincah, gerakannya gesit. Ia menangkap anak itu, menggendongnya tinggi-tinggi, dan memutar-mutarnya di udara. Ratna menurunkan ponselnya. Napasnya tercekat. Selama ini, Ratna menghancurkan punggungnya sendiri untuk memapah wanita itu ke kamar mandi. Ratna merusak kulit tangannya untuk mencuci sprei bekas ompol wanita itu. Ompol yang mungkin juga palsu, mungkin sekadar air keran yang disiramkan untuk menyiksa Ratna. Ratna rela kurang gizi demi membelikan obat tulang untuk wanita yang ternyata bisa berlari lebih kencang darinya. 4 tahun. 4 tahun hidupnya bukan sekadar dicuri. 4 tahun hidupnya telah dirampok, diperkosa, dan dijadikan lelucon oleh orang-orang ini. Di seberang sana, keluarga bahagia itu mulai berjalan masuk ke dalam minimarket untuk membeli es krim. Mereka tidak tahu, di seberang jalan, ada seorang wanita kurus dengan pakaian lusuh yang sedang menatap mereka dengan tatapan kosong. Tatapan yang menandakan kematian sebuah jiwa, dan kelahiran sebuah dendam. "Cukup," bisik Ratna. Suaranya dingin, mematikan rasa sakit yang tadi sempat muncul. Ia menyimpan rekaman video itu. Bukti pamungkas.
Tidak ada lagi penyangkalan. Tidak ada lagi, mungkin. Semuanya hitam di atas putih. Galih adalah pengkhianat. Ibu Sumi adalah monster. Dan Ratna? Ratna adalah orang bodoh yang baru saja terbangun dari koma panjang. Ratna tidak melabrak mereka. Belum saatnya. Melabrak sekarang hanya akan membuat mereka lari dan membawa pergi uang itu. Ratna butuh uang itu. Uang 345 juta rupiah itu adalah harga diri Ratna yang telah mereka cairkan dalam bentuk rupiah. Ratna berbalik badan. Ia berjalan menjauh dari taman surga palsu itu. Langkahnya berat, namun pasti. Ia tidak akan pulang ke rumah kontrakan itu sebagai menantu yang berbakti lagi. Ia akan pulang sebagai seorang eksekutor yang sedang menyusun jadwal hukuman mati. Di langit, awan hitam mulai berkumpul. Seolah alam semesta setuju bahwa hari pembalasan harus segera dimulai. Ratna menyeka sisa air matanya dengan kasar. Tidak akan ada lagi air mata untuk mereka. Yang tersisa hanyalah perhitungan matematika. Kapan waktu yang tepat untuk mengambil kembali haknya dan meninggalkan mereka membusuk dalam kebohongan mereka sendiri. Dan waktu itu adalah besok. Saat kontrakan habis. Ratna menyeringai tipis. Seringai yang membuat wajah lelahnya tampak menakutkan. Larilah sepuasmu hari ini, Bu Sumi, gumamnya pada angin lalu. Karena besok, kamu akan benar-benar lumpuh saat tahu uangmu hilang. Hujan turun deras sore itu, menghantam atap seng rumah kontrakan dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Bagi Ratna, hujan ini adalah sekutu. Suara ribuan titik air yang jatuh dari langit itu adalah tirai akustik yang sempurna, menyembunyikan segala bunyi mencurigakan yang mungkin akan ia timbulkan di dalam rumah. Ratna duduk bersila di lantai kamarnya yang sempit, diterangi lampu bohlam 5 watt yang cahayanya kuning suram. Di hadapannya, terhampar tumpukan koran bekas pembungkus cabai yang ia pungut dari tempat sampah pasar tadi siang. Di tangan kanannya, sebuah gunting berkarat menari-nari dengan presisi yang menakutkan. Krek, krek, krek. Ratna memotong kertas koran itu dengan ukuran yang sangat spesifik. Panjang 15 cm, lebar 6,5 cm. Persis seukuran uang pecahan 100.000 dan 50.000 rupiah. Wajahnya datar, tanpa ekspresi, seolah ia sedang mengerjakan kerajinan tangan untuk anak TK, padahal ia sedang merakit sebuah bom waktu. Ia menumpuk potongan kertas itu rapi-rapi, mengikatnya dengan karet gelang persis seperti tumpukan uang yang ia lihat di bawah kasur Ibu Sumi. Ia membuat puluhan gepok uang palsu. Uang dari berita basi, untuk membayar manusia basi. Pintu depan terbuka kasar. Angin basah dan percikan air hujan menerobos masuk. Ibu Sumi pulang. Ratna handuk. Cepat. Aku basah kuyup nih gara-gara payung taksi sialan itu kekecilan. Teriakan itu terdengar lelah. Ratna tahu kenapa. Berlari-lari di taman mengejar cucu seharian pasti menguras tenaga wanita tua yang terbiasa dimanja itu. Ratna menyembunyikan tumpukan uang koran itu di bawah kolong tempat tidurnya sendiri. Lalu berlari keluar membawa handuk kering. Di ruang tamu, Ibu Sumi tampak mengenaskan dengan kebaya mewahnya yang basah. Bedaknya luntur, memperlihatkan keriput asli di wajahnya. Namun, di balik kelelahan itu, Ratna bisa melihat sisa-sisa euforia di matanya. Mata orang yang baru saja kenyang tertawa. Lama banget sih. Kamu ngapain aja di kamar? Tidur? Bentak Ibu Sumi sambil menyambar handuk dari tangan Ratna. Maaf, Bu. Ratna lagi jahit baju yang robek. Jawab Ratna tenang. Kebohongan kini meluncur dari lidahnya semudah air mengalir. Sudah, aku mau tidur. Capek banget habis. Terapi. Tulangku rasanya mau rontok semua ditarik-tarik sama terapisnya. Jangan ganggu aku sampai makan malam. Awas kalau berisik. Ibu Sumi menyeret kakinya. Kembali berakting pincang, menuju kamarnya. Pintu dibanting. Brah. Lalu terdengar bunyi kunci diputar. Ratna berdiri mematung di ruang tengah yang remang-remang. Ia menunggu. Ia menghitung detik demi detik yang merambat-lambat di dinding yang berjamur. 5 menit. 10 menit. 20 menit. Hingga akhirnya, suara itu terdengar. Kro gegererer kakak. Dengkur halus yang perlahan berubah menjadi orkestra kasar. Ibu Sumi sudah tertidur pulas. Kelelahan fisik akibat sandiwaranya sendiri telah menjadi obat tidur paling ampuh. Ratna bergerak. Ia mengambil kawat kecil yang sudah ia siapkan.
bekas kawat jemuran yang ia luruskan ujungnya. Ia mendekati pintu kamar Ibu Sumi. Lubang kuncinya tua dan longgar. Dulu, Ratna pernah melihat tukang kunci membukanya saat kunci macet. Ratna memasukkan kawat itu, mengutak-atiknya dengan sabar. Hujan di luar masih menderu, menyamarkan bunyi klik logam yang beradu. Klek! Pintu terbuka. Aroma minyak urut dan apek menyambutnya. Di atas ranjang, Ibu Sumi tidur terlentang dengan mulut menganga, tampak seperti bangkai paus yang terdampar. Selimut tebal menutupi tubuhnya, tapi Ratna tahu apa yang ada di bawah tubuh raksasa itu. Ratna masuk, melepas sandalnya. Ia bergerak seperti hantu. Langkah kakinya tak menjejak bumi. Ia mendekati sisi ranjang sebelah kiri, sisi yang paling jauh dari posisi tidur Ibu Sumi. Ini adalah bagian tersulit. Ia harus mengangkat kasur tanpa membangunkan naga yang sedang tidur di atasnya. Ratna berlutut. Ia menyelipkan tangannya di bawah bingkai kasur kapok. Ia menarik napas dalam, mengumpulkan seluruh tenaga dari sisa-sisa amarahnya. 1, 2, 3. Ia mengangkat kasur itu perlahan. Sangat perlahan. Hanya setinggi 10 cm. Cukup untuk tangannya menyelinap masuk. Ibu Sumi menggeliat sedikit dalam tidurnya, mendengus pelan, lalu berbalik badan menghadap dinding. Jantung Ratna berhenti berdetak selama 3 detik penuh. Setelah memastikan dengkuran itu kembali stabil, Ratna melanjutkan misinya. Tangan kirinya menahan beban kasur yang serasa ribuan ton itu, beban dosa mereka, sementara tangan kanannya dengan cepat membuka papan kayu rahasia itu. Di sana. Tas hitam itu masih di sana. Ratna menariknya keluar dengan hati-hati. Ia meletakkan tas itu di lantai. Resleting dibuka tanpa suara. Ratna menatap tumpukan uang itu sekali lagi. Uang merah dan biru yang menggoda. Uang yang seharusnya bisa membuat kulit Ratna halus, perut Ratna kenyang, dan senyum Ratna merekah. Dengan gerakan cepat dan efisien, Ratna memindahkan semua uang asli itu ke dalam kantong kresek hitam besar yang ia bawa di balik bajunya. Semua, tanpa sisa. Hanya buku tabungan dan kertas mutasi yang ia tinggalkan di dalam. Lalu, ia mengambil tumpukan uang koran dari saku celananya. Ia memasukkan gepok-gepok kertas sampah itu ke dalam tas hitam. Menyusunnya rapi, meniru volume dan ketebalan uang asli. Jika dilihat sekilas atau diraba dari luar tas, rasanya akan sama. Tebel. Ini bayarannya, Bu. Koran bekas untuk hati yang bekas. Batin Ratna menyeringai dingin. Ia menutup resleting tas itu kembali. Mengembalikannya ke lubang persembunyian. Menutup papan kayu. Dan perlahan-lahan, menurunkan kasur kapok itu kembali ke posisi semula. Beban di tangan kirinya hilang. Tapi beban di hatinya justru terasa jauh lebih ringan. Seolah ia baru saja melepaskan batu gunung yang mengikat kakinya. Ratna mundur perlahan, memastikan tidak ada jejak yang tertinggal. Ia keluar dari kamar, menutup pintu, dan menguncinya kembali dari luar menggunakan kawat tadi. Semuanya kembali seperti semula. Kamar itu terkunci rapat. Ibu Sumi masih mendengkur, memimpikan cucu kesayangannya, tanpa sadar bahwa ia sedang tidur di atas tumpukan sampah. Ratna membawa kresek hitam berisi uang 345 juta rupiah itu ke kamarnya. Ia tidak menghitungnya lagi. Ia menyimpannya di dasar koper tuanya yang sudah butut. Kini, dimulailah tahap kedua, packing. Ratna membuka lemari pakaian plastiknya yang sudah reot. Ia tidak mengambil banyak barang. Ia hanya mengambil 3 pasang baju terbaiknya, yang sebenarnya juga sudah lusuh, pakaian dalam, dan sebuah jaket. Ia meninggalkan daster-daster robek yang biasa ia pakai untuk mengepel lantai. Daster itu adalah seragam perbudakan, dan ia tidak akan membawanya ke kehidupan baru. Dari laci paling bawah, Ratna mengambil sebuah map plastik bening. Isinya adalah harta karun Ratna yang sesungguhnya. Ijazah SMA, kartu keluarga asli, yang dulu ia curi diam-diam dari dompet Gali saat suaminya pulang setahun lalu, akta kelahiran, dan buku nikah. Ratna menatap buku nikah berwarna hijau itu. Dulu, buku ini adalah simbol janji suci. Sekarang, buku ini hanyalah tiket administratif untuk mengurus perceraian. Ia memasukkan map penting itu ke dalam koper, menyelipkannya di antara tumpukan uang. Kopernya sudah siap. Uang, pesangonnya sudah siap. Ratna duduk di tepi ranjangnya, mendengarkan hujan yang mulai reda,
menyisakan rintik-rintik gerimis yang melankolis. Ia menatap sekeliling kamar sempit yang telah menjadi penjaranya selama 4 tahun. Dinding yang mengelupas, ember bocor di sudut, guling yang apek. Tidak ada rasa sedih. Tidak ada rasa sentimental. Yang ada hanya rasa asing. Ratna merasa ia sudah bukan lagi penghuni rumah ini. Jiwanya sudah pergi, tinggal menunggu fisiknya menyusul besok pagi. Besok adalah tanggal jatuh tempo kontrakan. Pemilik kontrakan, Pak Haji Mamat yang galak, akan datang jam 8 pagi untuk menagih uang perpanjangan tahunan sebesar 15 juta. Uang yang seharusnya ada di tangan Ratna. Menurut skenario Galih, tapi Ratna akan bilang tidak punya. Dan uang yang seharusnya ada di bawah kasur Ibu Sumi, kini sudah berubah menjadi potongan berita kriminal dan iklan baris. Ratna membayangkan wajah panik Ibu Sumi besok pagi. Membayangkan wanita tua itu merobek tas hitamnya dan menemukan sampah. Sebuah tawa kecil lolos dari bibir Ratna. Tawa yang kering, pendek, dan tanpa humor. Malam ini, tidurlah yang nyenyak, nyonya besar. Bisik Ratna ke arah dinding yang memisahkan kamarnya dengan kamar mertuanya. Nikmati mimpi indah terakhirmu. Karena besok, kamu akan bangun di neraka yang sebenarnya. Neraka tanpa uang, tanpa rumah, dan tanpa budak. Ratna berbaring di samping kopernya. Ia memeluk koper itu erat-erat, seolah memeluk kekasih baru. Malam ini, ia tidak akan tidur. Ia akan berjaga, menjadi sipir bagi penjaranya sendiri, memastikan Fajar datang tepat waktu untuk mengakhiri sandiwara panjang ini. Di luar, hujan akhirnya berhenti. Menyisakan bau tanah basah dan kesunyian yang mencekam. Kesunyian sebelum badai yang sesungguhnya menghantam. Malam itu, aroma yang tidak wajar menguasai udara di dalam rumah kontrakan yang biasanya berbau lembab dan minyak gosok. Aroma itu kaya, pekat, dan menggoda iman. Wangi santan yang mendidih, berpadu dengan ketumbar, jintan, kapulaga, dan serai yang digeprek kasar. Di atas kompor satu tungku yang apinya menyala biru kecil, sebuah panci tua mengepulkan uap panas. Di dalamnya, potongan daging kambing berlemak sedang menari-nari dalam kuah gulai yang kental berwarna kuning keemasan. Ratna berdiri di depan kompor, mengaduk gulai itu dengan gerakan ritmis yang hipnotik. Wajahnya diterpa hawa panas, memunculkan butir-butir keringat di dahi, namun ekspresinya sedingin batu nisan. Ini bukan masakan biasa. Ini adalah gulai kambing, menu mewah yang harganya setara dengan biaya makan mereka selama seminggu. Ratna membelinya dengan sisa uang terakhir di dompetnya. Bukan uang dari amplop merah curian itu, melainkan uang halalnya sendiri. Ia ingin memastikan bahwa perjamuan terakhir ini murni, sebuah sedekah terakhir untuk menutup buku karma. Makanlah yang banyak, Bu. Biar tenagamu kuat untuk menangis besok. Batin Ratna, tangannya menaburkan bawang goreng yang renyah di atas kuah yang meletup-letup. Dari kamar sebelah, suara lonceng berbunyi nyaring. Ibu Sumi terbangun, hidungnya kembang-kempis seperti hewan pengerat yang mencium bau keju. Ratna, bau apa ini? Kamu masak apa? Teriaknya. Suaranya terdengar lebih bertenaga dari biasanya, dipicu oleh nafsu makan yang melonjak. Ratna mematikan kompor. Ia menuang gulai itu ke dalam mangkuk ayam jago yang retak di bibirnya. Asap mengepul, membawa aroma gurih yang menusuk hidung. Ratna membawanya ke kamar Ibu Sumi dengan nampan, lengkap dengan nasi putih pulen yang masih panas dan segelas teh manis hangat. Begitu pintu kamar dibuka, mata Ibu Sumi langsung membelalak. Bola matanya seolah mau lompat keluar melihat potongan daging kambing yang melimpah ruah di mangkuk itu. Gulai kambing. Kamu dapat uang dari mana? Nyuri ya? Tuduh Ibu Sumi, meski tangannya sudah refleks menjulur ingin menyambar nampan itu. Ratna tersenyum tipis, meletakkan nampan di pangkuan mertuanya. Bukan nyuri, Bu. Tadi Pak Darman di pasar syukuran anaknya sunatan. Ratna dikasih berkat, khusus buat ibu katanya. Dagingnya empuk, Bu. Makanlah. Kebohongan itu meluncur mulus. Tanpa banyak tanya lagi, keserakahan selalu mengalahkan logika. Ibu Sumi langsung menyambar sendok. Ia melahap gulai itu dengan rakus. Srup, srup. Suara Ibu Sumi menyeruput kuah santan terdengar menjijikkan di telinga Ratna. Lemak kuning menempel di bibir wanita tua itu, membuatnya terlihat berminyak dan kotor. Ibu Sumi makan seperti orang yang tidak pernah melihat makanan, mengunyah daging dengan mulut terbuka,
mendecak-decakan lidah menikmati setiap serat protein yang langka itu. Ia lupa pada akting, tangan lemas. Nya. Tangannya begitu cekatan memegang tulang kambing, menggerogoti sisa daging yang menempel hingga bersih. Ratna duduk di kursi kecil di samping ranjang, menatap pemandangan itu dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ada rasa jijik, ada rasa kasihan, tapi yang paling dominan adalah rasa puas. Ratna merasa seperti seorang sipir penjara yang sedang memberikan makanan enak terakhir kepada terpidana mati sebelum eksekusi subuh nanti. Enak, Bu? Tanya Ratna pelan. Enak. Bumbunya pas. Tumben kamu pinter masak. Jawab Ibu Sumi dengan mulut penuh nasi. Besok minta lagi sama si Darman itu. Ratna tidak menjawab. Ia membiarkan hening menggantung sejenak. Hanya diisi suara kunyahan Ibu Sumi. Di luar, suara jangkrik mulai terdengar, menandakan malam semakin larut. Bu, panggil Ratna lagi. Kali ini nadanya berubah. Lebih rendah. Lebih berat. Ibu Sumi tidak menoleh, sibuk mengorek sumsum tulang. Apa? Besok tanggal 28. Kontrakan habis, ucap Ratna datar. Gerakan tangan Ibu Sumi terhenti sedetik, lalu lanjut lagi. Halah, cerewet. Ya sudah, besok kalau Haji Mamat datang, kamu bilang aja Gali belum kirim uang. Minta tempo seminggu lagi. Si Haji Botak itu kan naksir kamu. Pasti dikasih kelonggaran kalau kamu yang ngomong manis-manis. Darah Ratna mendidih mendengar itu. Mertuanya menyuruhnya menggadaikan harga diri demi perpanjangan waktu sewa. Pak Haji Mamat bilang gak bisa ditawar lagi. Bu, besok harus bayar lunas 15 juta. Kalau tidak, kita diusir jam 10 pagi. Ibu Sumi membanting tulang kambing ke piring. Ia melotot pada Ratna. Ya usaha dong. Pinjam kek. Gadai barang kek. Kamu ini bisanya cuma bawa kabar buruk. Jangan ganggu orang lagi makan enak. Ratna menarik napas panjang. Ia bangkit dari kursi, lalu duduk di tepi ranjang, sangat dekat dengan Ibu Sumi. Jarak mereka hanya 1 jengkal. Ratna bisa mencium bau gulai yang bercampur bau mulut mertuanya. Ratna mendekatkan bibirnya ke telinga Ibu Sumi, lalu berbisik. Bisikan yang lembut, namun tajamnya melebihi silet. Ratna nggak akan pinjam uang, Bu. Karena Ratna tahu ibu punya uangnya. Ibu Sumi tersentak. Tubuhnya menegang. Ia menoleh kaku menatap menantunya. Maksudmu apa? Aku ini janda miskin sakit-sakitan. Ratna menggeleng pelan. Ia menatap lurus ke dalam mata Ibu Sumi, mengunci pandangan itu. Ratna tahu semuanya. Bu. Hening. Mencekam. Ratna tahu kaki ibu sehat. Tadi pagi Ratna lihat ibu lari mengejar cucu ibu di taman minimarket. Lincah sekali ya, Bu? Lebih lincah dari Ratna. Wajah Ibu Sumi yang tadi merah karena pedas gulai, kini berubah pucat pasi dalam sekejap. Sendok di tangannya bergetar hebat. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Potongan daging yang belum tertelan menyangkut di tenggorokan. Ratna tidak memberi jeda. Ia terus menyerang. Ratna juga tahu soal Mbak Clara. Cantik ya istri barunya Mas Galih? Putih, bersih, wangi. Gak kayak Ratna yang bau apek ini, kan? Mata Ibu Sumi mulai berair. Keringat dingin sebesar biji jagung muncul di pelipisnya. Napasnya mulai tersengal-sengal. Kali ini bukan akting. Ia sadar, topengnya telah ditarik paksa. Dan yang paling penting, Ratna mencondongkan tubuhnya, menunjuk ke bawah kasur dengan dagunya. Ratna tahu soal 345 juta rupiah di bawah pantat ibu sekarang. Prang! Piring di pangkuan Ibu Sumi jatuh ke lantai. Sisa gulai tumpah mengotori lantai ubin. Nasi berhamburan. Pecahan piring berserakan. Ibu Sumi gemetar hebat. Ia mencoba mundur, merapatkan punggungnya ke dinding, seolah Ratna adalah malaikat maut yang datang mencabut nyawa. Kakakmu. Gagap Ibu Sumi. Suaranya hilang. Keangkuhannya lenyap tak berbekas. Jangan khawatir, Bu. Ratna tersenyum. Senyum yang tidak mencapai matanya. Senyum paling mengerikan yang pernah dilihat Ibu Sumi. Ratna nggak akan minta uang itu kok. Ratna nggak sudi minta-minta. Ratna berdiri, menepuk-nepuk roknya yang kotor terkena cipratan kuah. Tapi sebagai gantinya,
Ratna sudah mengambil gaji Ratna selama 4 tahun. 345 juta itu sudah lunas Ratna ambil sebagai pesangon. Sekarang, di bawah kasur ibu itu isinya cuma koran bekas. Sama seperti ibu yang sekarang cuma jadi barang bekas buat Mas Galih. Mata Ibu Sumi membelalak sampai batas maksimal. Pupilnya mengecil. Ia refleks ingin turun dari kasur, ingin memeriksa hartanya, tapi ketakutan membuat kakinya lemas. Kali ini lemas sungguhan. Jangan bohong. Bisik Ibu Sumi parau. Silakan cek sendiri kalau ibu kuat angkat kasurnya. Tantang Ratna dingin. Tapi saran Ratna, hemat tenaga ibu. Besok Pak Haji Mamat datang jam 8. Dan Ratna? Ratna akan pergi jam 6 pagi. Ratna melangkah mundur menuju pintu. Ia meninggalkan Ibu Sumi yang kini terlihat seperti gundukan daging gemetar di atas kasur. Tidak ada lagi Ibu Sumi yang garang. Yang ada hanyalah wanita tua yang ketakutan, yang baru saja menyadari bahwa benteng pertahanannya telah runtuh total. Di ambang pintu, Ratna berhenti sejenak tanpa menoleh. Habiskan makanannya, Bu. Sayang kalau dibuang. Itu terakhir kalinya ibu makan enak sebelum jadi gelandangan. Ratna menutup pintu kamar. Klik. Dari dalam kamar, tidak ada teriakan marah. Hanya ada suara napas yang memburu panik. Disusul suara gerusak-gerusuk orang yang berusaha mengangkat kasur berat dengan tenaga putus asa, lalu suara raungan tertahan yang menyayat hati. Suara orang yang menemukan potongan koran di tempat hartanya seharusnya berada. Ratna bersandar di balik pintu, memejamkan matanya. Dadanya bergemuruh kencang, bukan karena takut, tapi karena pelepasan beban yang luar biasa. Air mata menetes satu di pipinya. Air mata terakhir untuk masa lalunya. Di dapur, panci gula yang kosong masih menyisakan kerak bumbu. Pesta sudah usai. Panggung sandiwara sudah dibakar. Ratna berjalan ke kamarnya, memeluk koper berisi masa depannya. Malam ini, suara tangisan Ibu Sumi di kamar sebelah akan menjadi lagu pengantar tidur paling merdu yang pernah Ratna dengar. Besok adalah hari kemerdekaan. Subuh datang dengan malu-malu, menyelipkan cahaya kelabu yang pucat melalui celah-celah ventilasi rumah kontrakan yang dingin itu. Udara pagi terasa basah, membawa aroma tanah sisa hujan semalam dan bau asap pembakaran sampah dari kejauhan. Bagi Ratna, ini bukan sekadar pergantian hari. Ini adalah pergantian nasib. Di dalam kamarnya yang kini nyaris kosong, Ratna berdiri di depan cermin retak yang selama 4 tahun terakhir merekam degradasi wajahnya. Namun pagi ini, wajah itu tampak berbeda. Meski tanpa make-up, ada cahaya determinasi yang menyala di matanya, membakar habis sisa-sisa kepatuhan yang dulu meredupkan jiwanya. Koper tua berwarna coklat kusam itu berdiri tegak di samping pintu. Resletingnya tertutup rapat, menyembunyikan masa depan seharga 345 juta rupiah di antara lipatan baju lusuh. Ratna mengelus permukaan koper itu perlahan, merasakan tekstur kasarnya. Tidak ada rasa takut lagi. Jantungnya berdetak stabil, seirama dengan detak jam dinding yang menghitung mundur waktu kehancuran Ibu Sumi. Ratna mengenakan jaket denim lamanya, satu-satunya pakaian trendy yang tersisa dari masa gadisnya dulu, yang kini terasa agak longgar di tubuhnya yang kurus. Ia menyampirkan tas selempang di bahu, lalu menarik napas panjang. Ia menghirup bau ape kamar itu untuk terakhir kalinya, merekamnya dalam ingatan sebagai pengingat agar jangan pernah jatuh ke lubang yang sama lagi. Krek! Pintu kamar Ratna terbuka. Suara engselnya memecah keheningan rumah. Ratna menyeret kopernya menuju ruang tengah. Roda koper itu beradu dengan lantai ubin yang tidak rata, menghasilkan bunyi gluduk-gluduk yang menggema seperti suara gendang perang. Ia berhenti di depan pintu kamar Ibu Sumi. Pintu itu sedikit terbuka, kuncinya rusak, mungkin didobrak dari dalam semalam oleh tenaga kepanikan. Dari celah pintu, Ratna bisa melihat pemandangan yang menyedihkan sekaligus memuaskan. Lampu kamar masih menyala terang. Di lantai, berserakan ratusan potongan kertas koran. Potongan-potongan berita kriminal dan iklan baris itu menyebar seperti sampah konfeti pasca pesta yang gagal. Dan di tengah lautan sampah kertas itu, Ibu Sumi duduk terkulai. Wanita tua itu tampak kacau balau. Rambutnya yang biasanya disasak rapi kini aut-autan seperti sarang burung. Matanya bengkak, merah darah, dikelilingi lingkaran hitam yang dalam. Wajahnya sembab oleh air mata yang mungkin sudah mengering berjam-jam lalu. Ia memegang segepok potongan koran di tangannya, meremasnya kuat-kuat,
lalu melemparnya lagi dengan frustrasi. Mulutnya komat-kamit, menggumamkan mantra kegilaan. Uangku, uangku, setan-setan. Ratna mendorong pintu itu lebar-lebar. Ibu Sumi tersentak. Kepalanya mendongak. Begitu melihat Ratna berdiri tegak dengan koper di tangan, kewarasan Ibu Sumi seolah kembali tersambung sesaat. Namun, bukan rasa malu yang muncul, melainkan insting predator yang terpojok. Ibu Sumi merangkak, benar-benar merangkak dengan lututnya, menghampiri Ratna. Tangan gemuknya mencengkeram kaki celana Ratna erat-erat. Kuku-kukunya menancap, tapi Ratna tidak bergeming. Ratna, kamu mau kemana? Balikin. Balikin uangku. Itu uang anakku. Dasar maling. Maling, pekik Ibu Sumi, suaranya parau dan pecah. Ratna menatap ke bawah, menatap wanita yang sedang bersujud di kakinya itu. Dulu, posisi ini terbalik. Dulu, Ratna yang bersujud memohon ampun jika telat membawakan air minum. Ratna merasakan gelombang kepuasan yang dingin merambati tulang belakangnya. Dengan gerakan tenang, Ratna mengibaskan kakinya, melepaskan cengkeraman tangan Ibu Sumi. Tidak kasar, tapi tegas. Seperti mengibaskan debu yang menempel. Itu bukan uang ibu. Dan itu bukan uang Galih. Suara Ratna terdengar jernih, kontras dengan serak tangisan mertuanya. Itu adalah gaji saya. Gaji Rapel selama 48 bulan. Saya hitung, 345 juta dibagi 4 tahun. Itu sekitar 7 juta sebulan. Murah, Bu. Sangat murah untuk harga seorang istri yang dijadikan babu, perawat, dan tameng kebohongan kalian. Ibu Sumi menangis meraung-raung, memukul-mukul lantai. Tega kamu. Aku ini orang tua. Aku sakit. Galih bakal lapor polisi. Kamu bakal dipenjara. Ratna tertawa kecil. Tawa yang kering dan tajam. Lapor polisi? Silakan, Bu. Laporkan saja. Bilang ke polisi kalau uang hasil perselingkuhan anak ibu yang disembunyikan dari istri sahnya dicuri. Bilang juga kalau ibu pura-pura lumpuh untuk menipu tetangga dan yayasan sosial. Saya punya videonya, Bu. Video ibu lari-lari di taman. Video ibu terima uang tutup mulut. Kalau ibu lapor polisi, saya jamin Galih dipecat dari tambang, ditinggal Clara, dan ibu masuk penjara karena penipuan. Ancaman itu membungkam Ibu Sumi seketika. Mulutnya menganga, tapi tidak ada suara yang keluar. Ia sadar, ia tidak punya kartu apa-apa lagi. Ratna memegang semua kartu as, bukti foto, bukti video, dan uang tunai. Ratna merogoh saku jaketnya. Ia mengeluarkan amplop coklat, amplop dari Pak Darman yang menjadi awal segalanya. Ini, Ratna melempar amplop itu ke pangkuan Ibu Sumi. Foto-foto Galih dan Clara berhamburan keluar, jatuh di antara potongan koran bekas. Wajah bahagia Galih dan Clara kini tergeletak di lantai yang kotor, bersanding dengan berita kriminal. Hadiah perpisahan. Biar ibu punya teman saat diusir Pak Haji Mamat nanti. Pandangi wajah anak dan menantu kesayangan ibu itu. Merekalah yang bikin ibu jadi gelandangan hari ini, bukan saya. Ibu Sumi menatap foto-foto itu dengan tatapan kosong. Air matanya menetes lagi, kali ini dalam diam. Kehancuran total. Ratna, tolong jangan pergi, siapa yang ngurus aku? Bisik Ibu Sumi lirih. Sebuah permohonan terakhir yang menyedihkan. Urus diri ibu sendiri. Kaki ibu sehat, kan? Pakai kaki itu untuk jalan keluar dari sini sebelum barang-barang ibu dibuang ke selokan. Jawab Ratna dingin. Ratna memutar tubuhnya. Ia menarik pegangan kopernya lagi. Glodok-glodok. Ia melangkah keluar dari kamar neraka itu, melewati ruang tamu yang saksi bisu penderitaannya, menuju pintu depan. Ia membuka pintu utama. Cahaya matahari pagi langsung menerpa wajahnya. Menyilaukan, tapi hangat. Udara segar yang bebas dari bau obat gosok seketika memenuhi paru-parunya. Ratna memejamkan mata sejenak, merasakan sensasi angin pagi yang membelai kulit pipinya. Rasanya seperti terlahir kembali. Di depan pagar, sebuah taksi biru yang sudah ia pesan 5 menit lalu sudah menunggu. Sopir taksi turun dengan ramah, membantu mengangkat koper Ratna ke dalam bagasi. Koper yang berisi kebebasannya. Ratna tidak menoleh ke belakang. Ia tahu, di balik jendela kaca nako yang kusam itu,
Ada sepasang mata tua yang menatapnya dengan penyesalan seumur hidup. Tapi Ratna tidak peduli. Simpati di hatinya sudah mati. Dikubur bersama potongan koran di kamar itu. Ratna masuk ke dalam taksi. "Kemana, Mbak?" tanya sopir taksi ramah. Ratna tersenyum. Kali ini, senyumnya tulus. Senyum yang mencapai matanya, membuat wajahnya yang lelah terlihat cantik kembali. "Ke stasiun, Pak. Saya mau pergi jauh. Ke tempat di mana tidak ada yang kenal saya." Taksi itu melaju perlahan, membelah jalanan kampung yang mulai ramai. Ratna melihat Bu Tejo sedang menyapu halaman. Bu Tejo melongo melihat Ratna di dalam taksi, tapi Ratna hanya mengangguk kecil sebagai tanda pamit. Ia melihat pasar tempat ia biasa belanja sayur busuk, melihat warung tempat ia ngutang beras. Semuanya berlalu, bergerak mundur menjauh darinya. Ratna menyandarkan punggungnya di jok mobil yang empuk. Tangannya memegang erat tas lempangnya, tempat buku tabungan dan sisa uang tunai tersimpan aman. 345 juta. Itu bukan sekadar angka. Itu adalah modal untuk membuka lembaran baru. Ratna akan membuka usaha catering. Ia akan masak gulai kambing yang paling enak. Tapi kali ini untuk pelanggan yang membayarnya, bukan untuk mertua yang menghinanya. Ia akan membeli baju bagus, merawat kulitnya, dan mungkin suatu hari nanti, menemukan cinta yang tidak melukainya. Ponsel di sakunya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Itu pasti Galih. Mungkin baru dikabari ibunya yang histeris. Ratna tidak membacanya. Dengan gerakan tenang, ia mengeluarkan kartu SIM dari ponselnya. Ia membuka jendela taksi, lalu mematahkan kartu kecil itu menjadi 2 bagian. Ia melempar patahan kartu itu keluar jendela. Patahan itu jatuh ke aspal panas, terlindas ban truk yang lewat, hancur tak bersisa. Hubungan itu sudah putus. Selesai. Ratna menutup jendela kembali. AC mobil terasa sejuk di kulitnya. "Pak, musiknya boleh dikeraskan sedikit," pinta Ratna. Sopir taksi mengangguk dan memutar volume radio. Lagu pop yang ceria memenuhi kabin mobil. Ratna memejamkan matanya, membiarkan tubuhnya rileks mengikuti irama musik. Di kejauhan, matahari semakin tinggi, membakar kabut, menyinari jalan panjang yang terbentang di hadapannya. Ratna menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. "Selamat tinggal, Ratna si babu. Selamat datang, Ratna yang baru." Dan di rumah kontrakan yang semakin jauh di belakang sana, jam dinding menunjukkan pukul 8 tepat. Suara motor Pak Haji Mama terdengar berhenti di depan pagar, siap menagih janji yang tak akan pernah bisa ditepati. Teriakan dan tangisan Ibu Sumi mungkin sedang pecah saat ini, tapi bagi Ratna, itu hanyalah suara masa lalu yang sudah tidak terdengar lagi. Ratna tersenyum. Ia bebas. Benar-benar bebas.